waktu di mana Yesus dan Bapa adalah satu itu bukan Yesus dan Bapa lagi, tapi Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Jadi ketika Roh Kudus datang kepada Saulus, taruhlah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus dalam rupa cahaya, di mana Roh Kudus itu pernah hinggap di dalam para murid dalam lidah api. Api itu kan kalau malam kan bercahaya. Nah, ketika datang, taruhlah itu adalah Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, ketika begitu dikatakan bahwa itu adalah Yesus, tidak salah karena Roh Kudus dan Yesus adalah satu. Begitu. Ketika Yesus sudah di Firdaus. Kalau waktu masih di dunia, aku dan Bapa adalah satu. Tapi ketika Yesus sudah di Firdaus, aku dan Roh Kudus adalah satu. Begitu abangku. Di mana datanya, Bang? Izin Gurunda. Di mana datanya kalau aku sudah di Firdaus, aku dan Roh Kudus adalah satu, itu di mana datanya, Bang? Tunjukkan biar saya Anda buka. baca di kitab Wahyu bab 2 tentang tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Itu di ayat yang ke-27 kah? Atau ayat yang terakhir, di baris terakhir itu ada dikatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, begitupun dengarkanlah. Nggak ada data itu, Bang. Bang, nggak ada data itu. Jangan. Di mana? Ada dalam aku dan Roh Kudus nanti di Firdaus. Aku dan Roh Kudus adalah satu. Itu di mana, Bang? Bukan. Dengar dulu. Itu ada datanya di tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Di Efesus itu di barisan terakhir, di barisan paling bawah itu ada, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, siapakah Roh yang dimaksud oleh Yesus ini? Kalau bukan Roh kebenaran, kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan Roh penghibur. Nah, berarti kan apa yang dikatakan oleh Yesus melalui Roh itu, yaitu adalah Yesus dan Roh itu adalah satu. Yesus kan menyuruh, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh. Yang datang setelah Yesus ketika dikatakan aku memang harus pergi. Yesus pergi nih. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, yaitu Roh kebenaran, tidak akan datang. Maka yang datang setelah aku pergi adalah Roh kebenaran. Dalam bahasa Ibrani, Hamed. Pertanyaan saya, abangku, fakta yang datang kepada Paulus itu Hamed atau Mesias? Dalam bahasa Ibrani. Iya, yang datang kepada Paulus itu kalau Hamed, dalam bahasa Ibrani saya tidak Hamed tahu. Kalau dalam bahasa Ibrani saya tidak tahu karena saya belum mendalami itu. Saya adalah orang Indonesia, saya mendalaminya hanya bahasa Indonesia. Bukan, abang. Hamed itu adalah Roh kebenaran. Kan Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Tidak. Nah, sementara Kristus itu adalah Mesias. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus, Hamed atau Mesias? Bukan Paulus, tapi Saulus. Yang datang kepada Saulus, taruhlah itu adalah Roh kebenaran. Nah, berarti Hamed. Bukan Yesus. Yakin Anda Ahmad datang ke? Hah? Di sini dikatakan aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, berarti Kenapa dia mengatakan Kristus. itu? Berarti Kristus kan yang datang? Ya, itu ada sudah mengakuinya. Berarti bukan Sedangkan Paulus, sedangkan Yesus mengatakan yang datang siapa setelah dia pergi? Oh, kembali ke dunia lagi. Kembali ke dunia lagi ya berarti itu adalah Bapa yang turun ke dunia yang lama hancur ini hancur. Nggak nyambung Bang Robert ini. Karena nggak jujur dia Gurunda. Nggak jujur ya. Dia nggak mau mengungkap yang sebenarnya. Seorang penolong yang lain. Akhirnya nggak bisa Bang Robert. Anda nggak jujur Bang Robert. Pertanyaannya Gurunda tuh sangat sederhana Bang. Iya, sederhana. Yesus sudah menubuatkan kalau dia datang nanti tanda-tandanya akan anak manusia akan kelihatan di awan. Dia berkata kepada murid-muridnya, sebentar. Kemudian yang datang kepada Paulus itu berupa cahaya atau anak manusia di atas awan? Tergantung situasinya, tergantung momennya, tergantung ayatnya. Balas ya konteksnya apa yang hancur generasi. Karena Anda membawa saya dari ganti lain ke momen yang lain. Dari ayat yang satu ke ayat yang satu. Itu kan akan kusut. Saudara ini dulu belajar dulu, baca-baca dulu Bang. Maksudnya apakah yang ditanyakan Gurunda coba Anda pelajari dulu di situ ya. Nanti kita gantian Bang ya. Oke, siap. Ya, oke. Bang Showtime silakan. Gurunda. Ya, Gurunda, ya Bang Juma.
Ini mau lanjut ke roh kebenaran atau tetap atau saya yang bertanya? Saya berharap sih tuntas ini. Oke ya, ini masalah roh kebenaran ya. Ya, sesuai pertanyaan Bang Juma tadi kan, apakah sebelum dinumatkan dengan roh kebenaran itu ada roh kudus atau tidak? Ya, sebelumnya memang ada ya kan, seperti roh kudus datang seperti burung merpati. Itu satu. Nah, Kemudian berarti- juga Yesus menghebusi murid-muridnya dan berkata, terimalah karunia roh kudus. nah berarti sudah ada. Apabila kamu katakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Ya, kalau dosanya masih ada, artinya dosanya masih ada. Nah, itu karunia pengampunan dosa kepada murid-murid Yesus. Ya, Berarti roh setelah kudus sudah Yesus ada, Bang. pergi, apakah ada roh kebenaran? Ya, itu setelah Yesus pergi naik ke atas, ya, naik ke langit, ya. Sekitar tuh para murid-murid Yesus berdoa sekitar 10 hari. 10 hari baru mereka diberikan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Beda Roh Kudus sebelum Roh Kudus Roh Kudus ini menghinggapi para murid. Ya, sebelumnya Roh Kudus belum menghinggapi para murid. Ya, Roh Kudus yang datang ini, Roh kebenaran datang ini menghinggapi para murid sehingga mereka bisa memberitakan Injil. Ya, itu aja jawaban saya ya. Yang datang setelah Yesus pergi itu, yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus itu roh kebenaran atau Kristus. Roh kebenaran. Nah, roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa, Bang? Yesus. Itu sudah benar nggak? Rupa cahaya, rupa cahaya. Itu sudah benar nggak nubuatannya? Yesus kan, bukan Roh Kudus. Nah, berarti salah Paulus ini. Hah? Salahnya gimana? Salah. Kan yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran kan? Iya, Nah, sementara yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Nah, nubuatan Yesus tergenapi nggak kepada Paulus? Nggak ada kan? Nggak ada nubuatan terhadap Paulus kan? Itu kan maksudnya gini. perkataan Yesus kan kepada murid-muridnya. Ya, sekarang kan Yesus mengatakan yang datang setelah dia pergi adalah roh kebenaran. Tapi kok yang datang kepada Paulus justru Yesus? Iya. Kan waktu itu kan Paulus kan belum ada kan? Dia Kan belum pernah Yesus, Yesus kan? Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu. Yesus palsu. Iya, Mesias palsu. palsu. Nah, yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias kan gitu. Yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Kan ada tuh yang datang kepada Paulus akulah Yesus, betul? Akunya Yesus. Yang kawannya ya itu. Nah, sekarang Yesusnya menasihati muridnya akan datang penyesat memakai nama Yesus kan? Iya. Tergenapi nggak tuh yang ke Paulus? Enggak. Lah, yang datang mengaku nama Yesus kok. Ya iya kan, dia datang belum dalam bentuk cahaya kan, bukan dalam bentuk manusia seutuhnya. Ya itu siapa? Mengaku nama Yesus. kan? Yesus. Abang konteksnya lompat-lompatan, Bang. Kenapa Nah, Yesus perkembangan yang tetap Yesus. Kenapa Yesus Kenapa yang Yesus? datang? Bukannya yang datang adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu sudah datang kepada para murid sebelum Paulus bergabung. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus palsu. Oh bisa? Lah, kan yang datang adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu kan Roh Kudus, itu kan mengibapi para murid Datang setelah 10 hari. datang kepada murid. Terus naik ke surga. Datang Paulus kepada itu kan muridnya. bergabung tuh. Nah, terus yang datang kepada Paulus, Iya, Yesus dalam bentuk palsu itu. cahaya. Palsu Palsu itu. ya. Ya kan Yesus mengatakan ada dua yang datang. Yang pertama adalah Kristus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran. Roh kebenaran Anda katakan datang kepada murid.
Nah, berarti Kristus palsunya datang kepada siapa? Itu Kristusnya itu dalam bentuk manusia atau dalam bentuk apa? Kristus palsu mau dia datang sebagai kresek kek, sebagai sabuk kelapa, yang penting dia ngaku Yesus. Itu datang kepada siapa? Iya. Datang kepada siapa? Pada saat kapan? Saulus. Iya. Pada saat setelah Yesus terangkat ke langit. Dia kan datang kepada Paulus. Sedangkan bicaranya kan kepada murid Yesus, kan? Ya, Paulus yang kan belum datang bergabung. kepada murid Yesus roh kebenaran, oke, udah tepat itu. Tapi yang datang kepada Paulus ini Kristus katanya, betul? Yesus, ya, Yesus dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk badan manusia ya. Itu siapa itu, Bang? Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Kan dikonfirmasi sama Ananias kan. Si Ananias ini siapa lagi? Ananias ini ya, yang diperintahkan itu untuk menyembuhkan butanya Paulus, kebutaan Paulus. Siapa yang memerintahkan? Ya Yesus. Loh, bukannya Yesus sudah terangkat ke langit, abangku? Iya, dia terangkat ke langit dalam bentuk tubuh manusia kan. Sementara sebelum dia terangkat, Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus palsu, dia datang memakai namaku. Dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Ananias itu Yesus asli? Sementara kata Yesus, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Adapun yang mengaku aku itu penyesat. Ya memang betul. Kalau memang berarti penyesat yang datang kepada Paulus. Nah, kok bisa? Lah, gimana Dia dong? menyesatkan apa ke Paulus? Dia menyesatkan apa ke Paulus? Coba aja. Ketika Paulus kedatangan Kristus, apa yang terjadi? Murtad dari ajaran Torah, betul? Betul, Gurunda. Iya. Murtad dari ajaran Torah gitu kan. Jadi murtad dari Yahudi. Dia murtad, dia mengajarkan orang-orang untuk apa? Untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Dia mengajarkan orang-orang untuk makan babi. Dia mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat. Dia mengajarkan orang-orang untuk minum minuman keras. Dia mengajarkan orang-orang untuk menyembah di hari Minggu. Dia tinggalkan semua ajaran Tuhan. Itu murtad namanya. Mendirikan sebuah keyakinan bernama Kristen. Jadi yang Torah itu yang mana? Yang Torah itu kan yang datang kepada Yesus. Matius 5 nomor 19. Hidup kekal itu barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Betul? Betul. Nah, pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Nggak ada, dia nggak meniadakan hukum Taurat. Lalu kenapa ada Kristen? Kristen kan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus itu memegang teguh Torah, mereka Yudaism, bukan Kristen. Kalau Anda mungkin yang Anda maksud adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, betul? Tuh, Paman. Makanya agak lain karena Anda mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Begitu saudaraku, makanya lahirlah Kristen. Karena Kristen ini adalah olahan dari Kristus yang datang kepada Paulus. Kalau Yesus anak Maria mengajarkan pengikutnya taat Taurat, mereka adalah praktisi Torah, menyembah Elohim, menerima Yesus sebagai Mesias, mereka pelihara Sabat, mereka sunat, mereka nggak makan babi, dan kitabnya adalah kitab Tanak, tempat ibadahnya adalah sinagoge, hari ibadahnya adalah hari Sabat. Itu pengikut Yesus. Itu Bait Allah Yerusalem fungsinya. Ya, betul. Itu tempatnya mereka ibadah, sinagoge Mikdas namanya. Bait Allah Yerusalem. Silakan diambil alih dulu, saya ada telepon. Iya, siap Gurunda. Lanjut. Ya. Ya, jadi gitu saudaraku, Bang Showtime, yang disampaikan Gurunda tadi sudah sangat jelas. Ya, yang datang kepada Paulus itu bukanlah seperti yang dinubuatkan oleh Yesus, bahwa dia akan datang, karena muridnya kan bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu kelak?" Yesus mengatakan,
tanda kedatanganku kamu akan melihat anak manusia datang di tengah-tengah awan. Nah, sebelumnya juga Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya supaya waspadalah kepada penyesat yang akan datang, yang akan datang dan mengatakan, akulah Yesus, akulah Kristus. Nah, waktu Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, ya, cahaya mengelilingi dia, lalu terdengarlah suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapakah engkau Tuhan? Ditanya oleh Paulus. Saulus. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Nah, itu aja udah rancu tuh. Ayo, sedangkan Paulus dengan Yesus saja tidak pernah bertemu, Bang. Itulah penyesat yang dikatakan oleh Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bahkan orang pilihan juga, yaitu murid-muridnya juga. Gitu, saudaraku. Jadi bertentangan ya, tidak sesuai dengan nubuatan Yesus. Kalau Yesus datang kedua kalinya, utuh seperti perkataan malaikat di Kisah Para Rasul 1:11. Ya, kamu melihat anak manusia naik ke surga, seperti itu juga dia akan datang nanti. Kelak dia akan datang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Waktu Yesus terangkat kan utuh dengan tubuhnya, bukan cahaya. Nah, yang datang kepada Paulus ini cahaya mengelilingi dia. Gitu, jadi itulah penyesat itu yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Oh, siap, Bang. Sebenarnya Yesus sudah berkata, sudah kasih nubuatan. Ya, bahwa celakalah orang munafik, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang masuk ke dalam agamanya, dan dia buat orang itu menjadi orang neraka 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Gitu, kawan. Berarti Pauluslah itu, Bang, yang pergi ke Roma, ke Yunani untuk mengajarkan orang Israel. Kemudian dia kembali ke Yerusalem dan dia bertaubat dari pengajarannya kepada orang Yahudi di luar Israel untuk meninggalkan hukum Musa dan tidak hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Gitu, kawan. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi. Mungkin Bang Handi mau masuk. Aku ada kerjaan dikit. Oh, siap Bang Handi, ya, siap. Jadi gitu, Abang Showtime. Ya, kebetulan ada Guru Dani ya. Silakan kau bertanya apa saja, pasti akan dijawab beliau. Yang penting kau santun, pasti akan dijawab oleh beliau dengan baik. Karena saya pun juga dulu begitu, Bang. Saya juga dulu bertanya kepada beliau dan beliau menjawab dengan baik. Selama kami niatmu belajar, ya pasti kau akan dapat kebenaran itu, saudara. Itu. Oke, siap. Silakan. Ya. Ya, apa pertanyaanmu? Gantian dulu. Gantian dulu ya. Oh iya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erik. Jadi jelas ya, Showtime. Oh, dia lagi ke belakang. Ya, monitor. Jadi menurut kamu, yang datang kepada Paulus itu Yesus atau bukan Yesus? Ya, seperti yang tertuliskan Yesus dalam bentuk cahaya kan ya. Ya, di mana Yesus? Di mana mendeskripsinya itu seperti apa gitu kalau bukan Yesus? Iya, sebentar. Di mana Yesus mengatakan kalau dia akan datang berupa cahaya? Di mana, Bang, datanya, Bang? Sedangkan Yesus waktu waktu muridnya bertanya kepada Yesus, "Guru," tadi udah saya katakan sebenarnya ya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku, kamu akan melihat anak manusia di tengah-tengah awan, bukan cahaya." Gitu. Dan juga waktu Yesus mengatakan di Yohanes 14 kan, "Aku akan pergi
Jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Gitu. Siapa roh kebenaran itu? Showtime. Monitor terus Iya. Siapa roh kebenaran itu? Kan Yesus mau pergi, aku harus pergi katanya. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu. Oh ya, silakan Guru Nda. Yang datang dengan dalam rupa cahaya menurut Yesus nih. Lukas 18:10 itu adalah iblis. Tuh. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Nah, yang datang kepada Paulus kan berupa cahaya itu. Lanjut Dinda, lanjut. Oh, kasih. lanjut. Jelas kan? Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus sendiri melihat, aku melihat cahaya. Iblis datang berupa cahaya. Sederhana kok bang. Gitu. Jadi selama ini kalian sebenarnya mengikuti ajaran Paulus. Karena satu contoh aja bang ya. Yesus menegaskan ya, jangan kamu kira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kemudian dia menegaskan lagi bahwa lebih baik bumi dan langit ini lenyap daripada satu titik dan hukum Taurat itu batal. Lalu Lukas kenapa? 10. Sorry Dinda. Ya, Lukas Gunawan. 10 nomor 18. Oh ya. Lanjut. Lukas 10 ya. Ya. Iya, nomor 18. Lanjut. Ini tadi yang Bunda bilang ya. Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Waktu Paulus dalam perjalanannya di Damsik, ya, yang mengaku Yesus itu muncul berupa cahaya atau muncul di tengah-tengah awan, Bang? Showtime. Ya, muncul dalam rupa cahaya. Nah, sebelumnya Yesus sudah berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Rupa cahaya berarti kan, kalau kilat kan? Nah, berarti fix sudah. Yang bertemu dengan Paulus yang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia iblis itu, Bang. Gitu. Sederhana kok. Masa kau nangkap sih, Bang? Lalu kenapa Paulus bisa buta? Saulus bisa buta? Itu kan pengakuan dia, Bang. Oh. Pengakuan dia saja berbeda-beda, Bang. Berbeda-beda. Dia mengaku di KPR 22 di KPR 22 nomor 7, orang yang bersama-sama dengan Paulus, teman-temannya itu melihat cahaya itu tapi tidak mendengar suara. Lalu pengakuan Paulus kepada saudara-saudaranya terbalik. Teman-temanku tidak melihat cahaya itu tapi mendengarkan suara itu. Loh, yang mana yang benar ini, Bang? Gitu. Jadi Paulus ini jelas ya dia berbohong, Bang. 12 nomor 22. Orang yang buta matanya adalah orang yang kerasukan setan. Jadi tanda-tanda orang kerasukan setan berdasarkan Matius 12:22 adalah matanya buta. Jadi kalau tunanetra itu karena kerasukan setan ya? Paulus tadinya tidak buta, tiba-tiba buta. Dia kerasukan setan, makanya dia buta. Ketika butanya sembuh, dia nggak kerasukan lagi dong? Ketika dia tidak buta lagi, sesuai dengan Matius 12 tadi, orang itu bertobat, iblisnya keluar sementara. Setelah dia keluar, kata Yesus, iblisnya memanggil 7 iblis lain yang lebih jahat untuk masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Baca di data nomor 43 sampai 45. Maka ketika 8 iblis ya bertengger dalam orang tersebut yang tadinya bertobat, maka keadaannya semakin jahat, semakin buruk. Tuh, semakin jahatnya dia itu buktinya ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi.
Gitu. Nah, setelah Paulus kemudian kemasukan 8 roh jahat, ingat di dalam pengakuannya dia bahwa di dalam tubuhnya dia digoco oleh iblis. Ada utusan iblis yang ada di dalam tubuh Paulus yang menggoco dirinya. Nah, kemudian setelah dia kerasukan 8 roh jahat, apa pandangan Paulus terhadap hukum Taurat? Taurat itu tinja, kotoran. Apa pandangannya yang lain? Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tak ada yang beres setelah kemudian dia kerasukan makhluk itu. Hancur lebur. Bahkan Paulus sendiri mengaku Kristus. Paulus sendiri sebagai penyempurna. Dia katakan apa? Bahwa korban yang ada pada diri Yesus itu belum sempurna. Maka dialah Paulus yang menjadi korban penyempurna kematian Yesus. Anda boleh baca di Kolose 1 nomor 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi Paulus mengklaim bahwa dia adalah pelengkap atau penggenap penderitaan Kristus di atas salib. Saya ulang baca. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Nah, berarti Yesus itu penggenapan daripada kutukan, nebus dosa. Pauluslah yang kemudian mengalami penderitaan itu. Begitu juga ketika dia menulis dalam Galatia 2 nomor 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Elohim. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tuh, dia mengaku disalib juga. Dia mengaku disalib, dia mengaku penderitaan Kristus itu masih kurang, maka tubuhnya lah yang menggenapkan kemudian kekurangan penderitaan Yesus itu. Ini terjadi kenapa? Karena dia sudah kerasukan yang tadi itu, Bang. Lanjut Indah, lanjut. Masya Allah, mantap Bunda. Matinya bukan disalib kan? Paulus bukan disalib, dia dipenggal. Enggak ya. Ya, jadi menurut saya sudah. Sebentar, saya sapa dulu. Bang Yudi. Bang Yudi. Yudi. Nggak ada Gurunda, nggak ngomong. Oke, silakan Showtime. Kau tanggapi dulu apa yang disampaikan Bang Juma tadi. Silakan. Ya, terserah apa yang dikatakan Bang Juan tadi. Enggak, saya juga enggak gitu paham sih. Ya, karena kau belum baca, Bang. Coba kau catat. Begini saudaraku, pengalaman saya dulu ya. Dulu saya juga sama seperti kamu. Saya bela Paulus. Saya bela mati-matian Paulus itu. Tanya Gurunda. Tapi ya, saya mencatat apa yang disampaikan oleh Gurunda. Contoh KPR 21 nomor 21. Paulus kembali ke Yerusalem dan dia bertaubat dari pengajarannya kepada orang Yahudi di luar Israel untuk meninggalkan hukum Musa dan tidak hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Dia bertaubat itu. Berarti dia ngeprank semua kepada orang Yahudi, orang di Roma, Korintus. Dia ngeprank itu. Setelah dia mengajar orang di sana, dia kembali dan bertaubat. Dia lepas tangan, cuci tangan gitu. Orang sudah tersesat, biarin. Jadi benarlah nubuatan Yesus tadi yang saya sampaikan sebelumnya kepadamu kan, bahwa sebelumnya tuh Yesus sudah pernah berkata, celakalah di dalam Matius itu, nanti kau baca ya Matius 23 ya. Iya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Hai orang-orang Farisi, Paulus orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, Paulus termasuk orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja masuk menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertaubat, kau buat ia menjadi orang neraka, bahkan 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri. Itu nubuatan Yesus. Benarlah siapa nubuatan kepada Paulus, karena Pauluslah yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, pergi ke Roma, Yunani gitu saudaraku. Sederhana kok. Gitu. Catat ya datanya ya. Nanti kalau Gurunda sudah ini
sampaikan data, kau catat gitu saudara. Kuncinya gampang, kau catat datanya ya, kemudian kau pelajari. Itu buang dulu doktrin-doktrin gereja itu. Nanti kalau memang niatmu belajar kawan, pasti kau temukan. Karena Yesus pernah berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, karena siapa yang meminta maka dia akan diberi, siapa yang mencari ia akan mendapat, siapa yang mengetuk maka pintu akan dibukakan baginya. Tuh, sederhana kok kawan. Karena Yesus itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, Bang. Jadi saya percaya kepada beliau adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, bukan kepada dunia, bukan kepada seluruh manusia di dunia. Silakan Bang Erik, mungkin mau ditambahi. Gurunda lagi ada ini sedikit. Bang Erik. Ya, Silakan Bang Erik. aduh, dimulai dari mana ya? Oke lah, jadi pemahaman kami umat Islam, Bang, tentang membaca isi Bible Anda bukan berarti kami setelah membaca untuk menjadi Kristen, tidak. Tapi kami di situ belajar, Bang. Data-data yang ada dalam Bible itu merujuk kepada anak Maria ini adalah seorang utusan, bukanlah Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kaumnya Bani Israel adalah dia sebagai utusannya daripada Bapa yang mengutusnya, bukanlah Tuhan. Tapi justru kalau kita ambil data dari Matius 23 nomor 15 tadi, jelaslah sudah bahwasanya konsep ataupun diksi tentang pengajaran ketuhanan Yesus itu bukanlah bersumber daripada Paulus, karena dia ada dikatakan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Lalu siapa yang mengajarkan ketuhanan Yesus? Ternyata kalau kita pelajari lebih dalam lagi sejarah pada zaman itu, tentulah orang-orang Roma yang mengajarkan kekristenan untuk menuhankan Yesus. Justru kalau kita melihat kacamata tentang pengajaran Paulus itu masih mengesahkan Tuhan, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bunda Maria, dan Tuhannya Yesus. Maka dikatakan di Matius 23:15 di akhir kalimat itu, orang yang telah masuk ke dalam perangkap mereka justru dibuat 2 kali lebih jahat daripada Paulus dan teman-temannya. Saya rasa itu, Bang. Ya, kalau Abang mau belajar, saya rasa disinilah ranah kita untuk mencari kebenaran. Tuhan siapa yang benar? Apakah pantaskah Yesus itu dituhankan atau tidak? Disinilah tempatnya kita belajar, Bang. Sebelum nyawa dicabut dari raga. Mumpung masih ada, masih bisa bernapas, belajarlah, Bang. Begitu, Abangku. Silakan, Bang. Siap. Dengar. Oke, saya izin turun ya. Oke. Ya. Mungkin ada yang kau tanyakan dulu nak? Apa aja silakan, tentang Muslim boleh, mumpung ada Gurunda, ada guru-guru di sini, ada Bang Erik juga, ada Bang Andi. Silakan. Gini ya. Tanya ke Bang Juma ya, satu pertanyaan ini ya. Ya boleh Bang, silakan. Bang Juma. Apa tuh Bang? Juma? Hah? Ya Anda tanyakan dulu, mungkin Bunda pasti nyimak. Ya. Nanti kalau udah bertanya pasti dijawab beliau. Tadi ke siapa? Bang Erik. Boleh, ke Bang Erik boleh, silakan. Ya. Tapi sebelumnya Bang, ya, Bang Erik, ya. poin. Nah, sebelumnya ya, sebelum kau tanya itu tentang Muslim, sebelumnya harus kau ketahui ya bahwa Bible yang kau pegang itu sudah dibungkus dengan istilah-istilah Islam. Pertama Alkitab ya, itu sudah istilah Islam. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran dan lain-lain ya. Bahkan Allah sebenarnya ya, ayat apa semua tuh, malaikat, salib juga tuh bukan bahasa ini ya.
Begitu. Jadi original teksnya itu nggak ada. Bahkan di luar negeri itu bukan Alkitab namanya, Biblos, Holy Biblos. Sampai di Indonesia aja dikatakan Alkitab untuk mengelabui, ya, waktu zaman penjajahan dulu, mengelabui pribumi. Itu saudara ya. Jadi kalau kau beriman kepada kitab yang sudah palsu, boleh saya katakan palsu karena dia membungkus dirinya dengan istilah-istilah Islam. Bukan original lagi, bahkan nggak ada original teksnya, saudara. Dan setiap tahun dia direvisi. Karena begini, kuncinya bang, landasan orang beragama itu adalah kitab suci. Jadi kitab suci itu harus sinkron dengan akal sehat kita. Sehingga waktu kita menjalani agama yang kita imani itu, ya, kita akan lebih khusyuk. Itu harus sesuai, seirama, sejalan dengan akal sehat. Itu kawan ya. Ya, kalau Al-Quran kan jelas, Al-Quran itu tidak pernah berubah dari 1400 tahun yang lalu ya. Sampai saat ini tidak pernah ada yang namanya revisi-revisi kayak di Bible, nggak ada. Dan di seluruh dunia satu tetap sama. Allahu Akbar sama bang. Coba kau pergi, kamu ke Filipina coba, atau ke Thailand. Kalau kau masuk di gereja tuh, lengkap. Mobil kap lengkap. Mana kau mengerti nih? Amin. Kau paling amin aja kau ngerti. Bahasanya berbeda kan? Silakan Bang Erik. Silakan Bang Showtime. Apa yang mau kau tanyakan kepada Mas? Dilanjut dulu Mas. Oke. Lagi sama penumpang. Siap. Oke. Bunda Rahma. Masya Allah ada Bunda Rahma. Bunda. Ada Bunda Rahma. Oke, Bunda dengan lagi ini ya, ada ini. Ya udah, silakan Bang. Apa yang Anda mau tanyakan Bang? Bang Joni? Bang Joni juga nggak monitor. Silakan. Insya Allah kalau misalnya saya tahu saya jawab. Kalau nggak nanti kita serahkan kepada guru. Silakan Bang. Ini saya mau nanya ya. Kenapa sih kita harus memilih ajaran atau agama tauhid? Kenapa kita harus bertauhid? Gitu aja. Ajaran atau agama tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Gitu aja. Coba diluruskan dulu Bang. Pertanyaan saya masih kurang paham nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Akang. Nah, ini ada Kang Dito nih. Silakan. Kang Dito yang jawab Silakan. aja. Nah, silakan kau tanya ke Kang Dito ya. Ya, silakan. Guru saya silakan. Ya, Kang Dito, selamat malam. Iya malam, saudara. Ini saya mau nanya ya, kenapa kita harus bertauhid gitu kan? Ngerti Kenapa kalau nggak ngerti ya saya penjelas lagi pertanyaannya. Kenapa kita bertauhid? Ya. Tauhid itu adalah maknanya simpul bang. Simpul itu penguat atau tali yang diikatkan. Tauhid ini kalimatnya la ilaha illallah. Dalam ilmu akidah, tauhid itu adalah akidah akbar, akidah yang terbesar. Jadi tentang keesaan atau ketunggalan yang satu, tidak ada duanya, apalagi tiga. Kenapa di Islam itu dosa yang paling tidak bisa diampuni adalah dosa syirik atau menduakan Tuhan atau membuat Tuhan-Tuhan pembanding yang lain kecuali Allah. Untuk apa kita mentauhidkan Allah? Bukan kita yang mentauhidkan Allah, tetapi Allah itu sendiri yang mengatakan, akulah sesembahan yang satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang lain yang patut disembah kecuali Allah yang disembah. Itu yang diajarkan oleh semua para nabi, bang. Para nabi datang itu dengan bahasa kaumnya, mengatakan dengan maksud dan tujuan yang sama. Pemahaman ini merujuk kepada para nabi yang diutus kepada bangsanya atau umatnya untuk mengenalkan Tuhan itu cuma satu. Kalau agama ini banyak punya Tuhan masing-masing,
Maka konyol kita bang, melihat Tuhan yang dimiliki oleh masing-masing agama ini berantem menciptakan apa yang diciptakan. Pemahaman yang sangat rasional kalau di dalam Islam maupun ajaran para nabi tentang Allah itu yang satu, maka nggak ada duanya. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, bagaimana Tuhan yang satu akan menciptakan tentang ciptaannya, yang dua akan membatalkan karena tidak sepemahaman. Maka Tuhan yang lebih dari satu itu disebut dengan bukan tauhid, tapi paganisme. Dalam istilah konsep landasan dasar akademisi mengatakan tentang ketuhanan, Tuhan itu satu-satunya. Kalau Tuhan ada dua, yang satu menciptakan, yang satu membatalkan, akan menjadi pemahaman manusia yang tidak bisa dicerna oleh manusia itu sendiri. Maka pemahaman ini kita harus memiliki literatur yang disebut dengan literasi sumber primer, yaitu kitab suci. Bagaimana kitab suci ini yang menjadi pedoman petunjuk untuk manusia untuk menjalankan agama yang diyakininya. Jadi kenapa kita harus mentauhidkan? Kita harus mengakui dalam keimanan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang lain kecuali hanya Allah yang patut disembah. Allah mengatakan dalam satu kitab yang disebut Al-Quran, yang dimaknai oleh orang Islam adalah kalamullah. Allah mengatakan dalam kalamnya. Bagaimana pengajarannya tentang keberadaan beliau dalam surah Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholati li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas dalilnya, ini perkataan Allah. Dan kalamullah ini diberikan sebagai petunjuk hudalin nas. Bukan Nabi Muhammad egois, ini untuk aku saja, bukan. Nabi Muhammad diutus untuk kita semua umat manusia, dan Al-Quran ini juga untuk semua umat manusia. Kalau Nabi Muhammadnya saja tidak diketahui oleh orang banyak, surah Saba ayat yang ke-28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa khafatan linnas. Ini berbicara manusia. Belum lagi ada wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Sudah hudal linnas, kemudian untuk rahmat lil alamin. Namun ada kalimat banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Mungkin Anda memang tidak mengetahuinya. Saudara kita Al-KTP mengetahui Nabi Muhammad diutus untuk beliau, akhirnya percaya menjadi umat Rasulullah dan menjadi berserah diri kepada Allah, menggantungkan hidup dan matinya di muka bumi ini, menyerahkannya kepada Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi orang Islam kalau memang sudah meyakini tentang satu rukun iman, rukun iman ini ya berbicara tentang mati. Tidak ada kematian itu yang bisa ditunda, tidak bisa kematian itu bisa dipercepat. Haknya adalah hak Allah yang kita menggantungkan diri, berserah diri kepada Allah. Contoh mati saja. Tidak ada orang mau mati dipercepat, dan tidak ada juga orang yang mau mengundur-undur atau memundurkan kematiannya. Kalau sudah waktunya tiba, ya sudah mati. Jadi takdir manusia itu seperti ibarat daun-daun yang berguguran. Kalau daun itu gugur, nama dalam daun itu adalah namanya sotem, maka sotem tidak akan lepas daripada kematian itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah mudah-mudahan kita dalam majelis ilmu ini menjadi maghfirah buat kita semuanya. Allah taala bisa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ya paham saya. Ini saya tanya lagi lanjut. Kenapa sih kita harus menyembah Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Allah
kalau meminta disembah, dalam kalimatnya bukan Allah meminta disembah, tetapi petunjuknya adalah untuk mengesahkan Dia sebagai satu-satunya sesembahan yang benar, satu hak yang mutlak. Kalau Allah mengatakan, sembahlah aku, maka Allah sendiri yang berhadapan langsung dengan utusannya akan menjadi seolah utusannya ini menjadi Allah, dan kemudian mengatakan sembahlah aku. Berbicara dengan kalamullah ini melalui perantaraan. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Allah pencipta, maka tidak mungkin Allah itu menjadi ciptaan. Kalau Allah pura-pura jadi ciptaan, Dia mengatakan sembahlah aku, maka manusia yang memahami hayalan Tuhan yang menjadi manusia ini untuk menyembah yang manusianya, bukan menyembah kepada yang mengutusnya. Itu yang terjadi. Apakah tidak ada manusia yang mengatakan aku ini Tuhan? Ada. Fir'aun itu menjadi bukti nyata pada masa Nabi Musa. Dia meminta kepada rakyatnya untuk mengakui bahwa Fir'aun ini Tuhan. Dia sendiri mengatakan, sembahlah aku, kalau tidak kamu saya bunuh. Kalau Allah meminta disembah, hak mutlak. Kenapa free will manusia itu, kalaulah Allah ini tidak berkehendak, semua manusia akan menyembah Dia. Tetapi Allah dengan iradahnya, kehendaknya, memberikan yang disebut dengan akal, supaya manusia itu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah Allah mengatakan dengan kisi-kisi, ikutilah perintahku, jauhilah laranganku, maka dikembalikan lagi kepada hak free will manusia, mau mengikuti perintahnya Tuhan, perintahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Bang. Izin bertanya dulu Bang. Sabar. Abang dari Kristen atau Muslim? Islam. Ya, sabar dulu ya, akhi ya. Ya. Sabar Bang, jangan dipotong dulu Bang ya. Siap. Silakan Guru Bang Kang Dito. Ya, saya lanjutkan. Kalau pertanyaannya, apakah Allah meminta untuk disembah? Kembali lagi, manusia ini diberikan akal yang tidak seperti binatang miliki. Binatang tidak memiliki akal, tapi punya otak. Dia memakan makanan yang memang sudah disediakan oleh Tuhan, oleh Allah, sebagai rezekinya. Sehingga manusia dan hewan bisa dibedakan karena akalnya. Nah, akal inilah yang menjadikan manusia itu bisa memilih mau tetap beriman atau mau tetap kafir, tidak beriman. Free will inilah Bang yang menjadikan kita, kamu Kristen, saya Islam. Free will inilah yang menjadikan, karena yang pertama, tidak memfungsikan akal sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mengkaji sebagai manusia tidak hanya mengikuti agama orang tua, disebut dengan taklid atau wajib. Manusia disebut manusia karena pikiran dan akalnya berfungsi, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tandanya adalah laki-laki yang balik menunjukkan sudah tandanya berkewajiban. Kita mimpi basah. Mimpi basah itu ada sesuatu yang bukan air kencing. Itu menjadikan tanda bagi laki-laki. Itu disebut sudah diwajibkan atau mendapatkan taklid wajib. Bisa dikatakan manusia karena air yang bukan air kencing itu bisa membuat manusia kalau bertemu dengan sel telur. Itu disebut manusia yang dewasa karena berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki air yang bukan air kencing itu. Sampai di sini kita berpikir kan, kalau umur 15 tahun kemudian sempat mimpi basah, aku mimpi tapi kok kayak ngompol, itu tandanya sudah diwajibkan atas dosa yang diemban sendiri. Perlakuan kita akan sudah mulai terhitung. Apakah kita berbuat benar
atau kita berbuat jahat. Kalau berbuat benar, malaikat yang mencatat amalan yang baik kita, yang benar kita akan mulai start. Tapi berkeyakinan dulu. Apakah ada keyakinan seperti itu? Kalau tidak, ya perlu dicari. Apakah landasan agama itu tidak merubah manusia menjadi lebih baik? Atau justru agama itu yang artinya membuat kita tidak kacau, malah makin menjadi kacau? Landasan orang beragama cuma satu. Petunjuk jalan hidup yang diberikan oleh Tuhan, apakah benar-benar sudah sesuai? Dari empiris, dari otentik, dari kredibilitas. Apakah diuji secara saintifik, praktik, maupun pengajaran dari yang menerima kitab suci itu dari Tuhannya. Jadi kalau dikatakan dalam kitab suci mengatakan Allah itu sendiri mengatakan melalui perantaraan yang disebut malaikat mengatakan maka sembahlah Allah, fa'budni, sembahlah aku, itu tertulis di dalam Al-Quran. Tadi saya bacakan surat Toha ayat 12. Inani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Fa'budni ini menghambakan diri. Kita menyembahnya. Fa'budun, menyembah. Jadi itu dulu. Sinyalnya lemot balik. Lanjut. Oke, sedikit dari saya untuk menambahkan. Ya, izin Kang Dito, teman-teman semua, Bang Zuma. Jadi kalau pertanyaan tadi kenapa harus bertauhid dan kenapa harus menyembah kepada Allah, begitu ya Bang? Oke. Pertama-tama kali kita harus mengambil literasi yang dimana diabadikan dalam sebuah kitab suci, ya, ada tertulis dalam Kejadian 17 nomor 1 dan seterusnya. Itu ada dikatakan bahwasanya akulah Tuhan dan aku akan buat perjanjian antara kamu dan seluruh keturunanmu. Nah, dalam Al-Quran juga tadi sudah dijelaskan dalam surat Toha ayat ke-14. Lalu ajaran itu berkesinambungan terus menerus diajarkan oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan ke dunia. Lalu hadirlah Nabi Musa alaihissalam dengan Torahnya yang kita ketahui dalam literasi Bible ataupun kitabnya orang Yahudi dalam Ulangan 4 nomor 44. Ulangan 6 nomor 4, sorry. Ulangan 6 nomor 4. Lalu nyambung lagi kepada nabi-nabi selanjutnya. Bisa kita buka di dalam Mazmur 78 nomor 5, Yosua 1 nomor 8, Nehemia 8 nomor 1, Malaki 3 nomor 6, Malaki 4 nomor 4, sorry, dan seterusnya. Sampailah ke Yesus, Markus 12:29. Nah, setelah itu apakah adalah nabi selanjutnya yang mengesahkan Tuhan? Ada. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi beberapa yang saya sebutkan tadi itu ajaran-ajaran para nabi itu semuanya mengesahkan Tuhan, Bang. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan kita yang menciptakan alam semesta untuk yakin dalam diri kita bahwasanya Tuhan itu satu-satunya lah Dia yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati segala perintah dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Sang Pencipta tadi. Jadi kenapa kita menyembah kepada Allah meskipun dalam Torah tidak tertulis sedikit pun ada nama Allah di sana? Dalam kitab Kejadian sampai Malaki tidak tertulis kata Allah dalam teks aslinya. Tapi justru dalam Al-Quran Allah menceritakan apa yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh para nabi sebelum kedatangnya Rasulullah SAW, sebelum pewahyuan itu diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menceritakan bahwasanya Allah itu sudah ada sebelum dunia ini ada.
Allah itu menceritakan, memberikan informasi kepada kami dengan ilmunya bahwasanya Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Lalu Allah mengatakan bahwasanya dia tidak tidur dan tidak mengantuk. Miliknya lah apa yang di antara keduanya, antara langit dan bumi. Miliknya, termasuk kita. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, dialah yang mengalirkan seluruh darah ke dalam tubuh kita. Dialah yang memanjangkan rambut kita. Dialah yang memanjangkan kuku kita. Dialah yang membuat kita yang tadinya bayi menjadi seorang yang dewasa. Dialah yang menghidupkan, dia juga yang mematikan, dan juga dialah yang membangkitkan. Tiada lain selain dia, bang. Makanya kita wajib bertauhid dan kita wajib menuhankan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Terkait kepada Yesus, dia bukan Tuhan. Roh Kudus, dia bukan Tuhan. Dalam surat Al-Imran juga mengatakan ayat ke-79 sampai 80, tidak mungkin seorang nabi itu disebut Tuhan, tidak mungkin malaikat itu disebut Tuhan. Nah, Roh Kudus yang kami pahami itu adalah malaikat utusan Tuhan, Roh Suci, Ruhul Kudus, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu ada baiknya kita menyandingkan dengan diawali dengan kata Maha. Itu kalau Tuhan seperti itu. Kalau hanya dikatakan suci berarti bukan Tuhan. Ibunda Maryam, Ibunda Siti Maryam juga dikatakan suci tapi bukan Maha Suci. Maka ini nggak pantas kalau disebut Tuhan. Begitu, bang. Jadi yang pantas disebut Tuhan adalah yang ada tertulis dalam kitab Yesaya 15 kalau nggak salah, 16 atau 15 ayat 16, bahwasanya Tuhan itu maha suci dan maha tinggi, yang artinya subhanahu wa ta'ala, bang. Begitu dari saya, bang. Silakan, bang. Oke, makasih Bang Dito dan Bang Erik. Sebentar Bang Showtime ya, sedikit ya. Saya sapa dulu ya Bang. Alperon, Diki. Selamat malam Kak. Hai. Alperon. Oke, lanjut. Mungkin ya ini bentar. Lanjut dulu, Showtime. Tanggapi silakan. Iya, oke, dari dua tanggapan tadi ya, jawaban tadi ya, saya paham lah. Ya, apa intinya itu kan. Ya, saya kira juga udah cukup lah apa yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang ingin saya ketahui ya. Mungkin kalau besok-besok mau lanjut lagi ya. Ya. Pelajaran apa yang bisa saya dapatkan nanti ya? Ya, boleh bertanya sepuasnya, bang. Mumpung kita masih segar bugar malam ini, bang. Enggak, boleh, saya kira bang, namanya belajar. Ya, udah, saya kira ada cukup lah ya. Oke, jadi Showtime, pesan saya cuma satu ya. Kau catat data-data yang disampaikan oleh guru-guru kami ya, oleh Iya. Gurunda, Kang Dito dan seterusnya ya, dan Kang Bang Erik. Catat aja data-datanya. Untuk saat ini cukup kau percaya kepada dirimu sendiri, ya. Karena kau ini kan lagi berjuang untuk demi keselamatan dunia dan akhirat, ya, untuk dirimu sendiri. Jadi kau percaya kepada dirimu sendiri saja dulu. Nanti kau pelajari di rumah ya. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Mantap. Ya, izin turunnya. Selamat Ya. pagi. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi, bang. Mohon maaf kalau salah kata, bang. Bang Showtime. Bagus, beliau ini mau belajar dia soalnya. Oke, abang siapa tadi nih? Imram, tadi mau bertanya silakan. Limram, Bang Limram. Loh, malah dia nggak monitor. Dibuka mute-nya, bang. Oh iya, tadi saya salah tadi ayat. Ya, saya 5 nomor 16 ya. Itu Tuhannya orang Yahudi disebut Maha Tinggi dan Maha Suci. Oh, Yesaya 5 ya. Nomor, ya, 5 nomor 16. Siap.
Halo, Silakan bang. monitor. Iya, Monitor. monitor bang. Ayo. Oh iya. Abang Islam ya bang ya? Ya, ya Muslim. Saya Muslim. Islam dari Lombok Timur. Oh iya. Ya. Jadi begini bang. Ada yang mengganjal dalam pikiran saya. Kebetulan saya ini punya menantu mu'alaf. Besan saya dari Toba Samosir. Yang saya tanyakan ketika saya berkunjung ke besan saya, adakah saat ini jika kita makan, adakah dari ahlul kitab yang masih ada untuk kita halal memakan sebelahannya yang saat ini? Terima kasih, itu saja. Halo, Apakah Iya. apakah Apakah ada bisa kita ahlul kitab makan? pada saat ini di era zaman ini yang masih bisa halal dimakan sembelihannya? Ahlul kitab itu saya rasa sudah nggak ada lagi bang di muka bumi ini. Kalaupun ada tuh mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani bang. Di luar dari itu bukan disebut ahli kitab dan orang Nasrani. Kalaupun ada mereka ya saya rasa boleh-boleh saja. Tapi ya nggak tahu juga sih. Bingung juga karena Allah mengatakan jikalau hewan yang disembelih tidak menyebutkan asma Allah itu haram bagi kita umat muslim. Tapi kan kita harus bertanya dulu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak kan gitu. Iya. Banyak ragu juga untuk apa namanya itu dengan Ya, jadi kalau abang berkunjung ke rumah besan ya di Samosir ya, sama saya. masih Kristen, Iya, Protestan. nggak boleh bang, Nggak boleh. nggak bisa. Oh iya. Walaupun itu kita lihat itu adalah binatang yang tidak layak kita makan, yang diharamkan, ya tetap tidak bisa karena mereka tidak menyembelih itu tidak menyebutkan asma Allah. Ya, terima kasih Bang atas segala informasinya. Saya mengikuti dari Kalau tadi. misalnya begini, kalau seandainya menolaklah dengan secara halus, Gitu. ya supaya mereka tidak sakit hati. Kalaupun gini loh bang, kalau seandainya Anda berkunjung terus tuan rumah menyediakan makanan atau hidangan seperti itu, tapi kalau bisa sebelum dimasak ataupun sebelum dipotong, sampaikan kepada mereka tuan rumah biar saya yang sembelih itu. Terus peralatan dapurnya itu apakah tidak kita berhalangan untuk misalnya kita was-was dengan najis begitu? Kalau kita ragu, ya jangan dimakan bang. Kalau kita ragu. Tapi kalau menurut abang mereka selalu makan yang tidak diharamkan, ya boleh-boleh saja. Kecuali mereka pernah memasak daging-daging yang haram di tempat mereka memasak itu. Kan itu harus disama bang. Iya, karena kebetulan informasi dari anak saya, besan saya ini orang fanatik juga dari marga Pardosi. Fanatik berarti gemar makan daging babi. Ya, sepertinya begitu karena memelihara babi juga. Wadaw. Ya, susah juga saya ini. Ya nggak apa-apa bang, karena bilang aja supaya jangan sakit hati. Sekaligus abang berdakwah bang, secara tidak langsung. Ajaran Insya kami tidak boleh itu, karena ini adalah larangan. Maka apapun jenis larangan itu harus kami praktekkan. Ya. Bukan kita tidak bertoleransi, bukan kita tidak menghargai. Bilang aja seperti itu, saya rasa insya Allah dia akan memahami gitu. Iya. Bukan fanatik, bilang aja bukan fanatik. Ini adalah larangan dari Tuhan kami. Iya.
Ya, masya Allah, mana tahu nanti mereka itu menerima Islam bang dengan cara demikian kan. Itu juga bagian daripada dakwah bang. Iya. Saya rasa nggak ada masalah itu. Tetapi kan intinya kan kita kan masih menganggap mereka itu kan besan kan begitu. Iya. Orang tua dari menantu kan. Iya. Ya, berpikiran Dan positif. alhamdulillah, aja. alhamdulillah juga menantu ini mualaf dia. Masya Allah, alhamdulillah ya. Abang Lombok Timur di mana bang? Lombok Timur tepatnya ya di Kecamatan Sikur, Oh, bukan di Selong ya? bukan di Selong, tapi di Kecamatan Sikur. Tetap Oh, masih iya. di Lombok wilayah Selong, ya, Lombok Timur. Iya iya tahu. Saya pernah lewat sana bang waktu ke Bali pakai motor dulu. Luar Kan biasa. dari Tano kan Berarti sempat pelabuhan. abang ke Sumatera ya bang ya? Ya, Sempat ke Sumatera Utara ya? belum, makanya diundang ini. Oh diundang. belum. Baru diundang. Belum terjadi. Saya kira udah di sana, udah pernah. Belum. Ya, kalau bisa disterilkan dulu gitu. Bilang sama menantu, sampaikan kepada ayah ibunya seperti ini kami di Islam gitu. Jangan, kalau bisa jangan melalui abang, si menantu tadi nyampaikan gitu. Iya. Jadi supaya jangan renggang. Izin dulu ya, kita coba monitor Gurunda. Gurunda, assalamualaikum. Lagi ada kesibukan bukan ya? Iya Izin, tadi katanya ada telepon katanya, ada ini. Oh, ada telepon, siap. Ah, Ya, saudara Limran Rambo. Merampok. Iya. Iya. Mbe alai. Sampai ya lah indara li balik tau kan nih. Ini Kang Dito ini sepertinya bisa bahasa Lombok sedikit. Bisa. oh banyak bahasa Kang Dito bisa tuh. Bali sama Lombok itu kan dekat bang. Nggih. Tiang Ya, kopi Dia mantan kopi noten. Kopi Dia mantan noten bang. Katanya mantan noten itu bisa berbahasa apa saja dirinya. Denara Piti ya, Denara. Denara apa-apa. Jadi mudah-mudahan menjadi solusi Bang Akhi Pelinggih mungkin bisa sampaikan ke menantunya. Kita kan di Islam tidak boleh makan babi, nanti di sana mungkin orang tuanya dikasih tahu beli makan nasi Padang saja. Orang Padang itu yang Islam, pasti Muslim dong orang Padang pastinya kan. Nanti setiap makan beli nasi bungkus saja nasi Padang gitu. Ini Kang Dito di mana? Beli Dito? Beli Kang Dito Di Bali Gimana? beli ini. di Bali. Saya di Bali. Tetangga sebelah jadinya. Oh. Di Iya. Lombok juga kan banyak orang Bali bang. Di mana? Di Mataram ya kalau nggak salah ya. Kalau di Lombok Timur steril. Dulu kan saya lewat di Mataram itu saya di banyak Bali sekali juga. orang Bali itu. Iya, Saya di Bali. tapi kalau di Lombok Timur itu steril dengan Bali. Iya. Ya mungkin satu-satunya yang steril di Lombok Timur. Ya alhamdulillah ya. Ya. Oke izin ya Kang Dito ya Jadi teman-teman toh, ya. Kita sapa dulu bang ya. Ada tamu naik ya. Bentar ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat antum Pelinggih. Nanti persiapkan kalau bisa ke sana sekaligus saja sadatin orang tuanya menantunya ya. Nggih. Allahu Akbar. Jadi misionaris. Jadi misionaris. Jangan misionaris ya. Jadi da'inya gitu. Iya. Oke kita Lintas agama banyak kan, banyak peluru-pelurunya, dalil-dalilnya, diajaklah dialog santai. Apa namanya itu? Besan, kita diskusi tipis saja ya gitu. Oke lanjut disapa host tamunya. Mungkin Akhi Lirambo itu dulu supaya kita lanjut diskusinya. Insya Allah sampai Iya. subuh. Iya. Matur tampiasi di Pak Plenggo beli gitu. sip mantap. Suksuma kalau ngomong gitu loh. Suksuma. Suksma tinggi. Matur tampiasi Suksma. Ya, yang pamit nunggu dan nggih. Nggih, makasih Pak. Iya, Yes, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam, selamat pagi, garam Cina. Selamat pagi. Ini Ya. murid saya enggak pinter-pinter. Oh, tanya nih ya. Katolik nih. Oh, Katolik. Waduh, kalau Katolik bisa. Garam Cina ini artinya bukan garam Afrika gitu loh. Nah, tadi kan Dito kan tertidur ketika mendengar suara Ntar dulu, saya. Dia terbangun. jelasin dulu bentar. Kenapa dia namanya garam Cina? Waktu ini anak dulu sejarahnya ya teman-teman. Dia itu dulu rencana ingin merantau ke Cina. Tapi terhubung karena sesuatu hal, dia terdampar di salah satu pulau yang ada di Indonesia. Di situ dia minum air laut, Yang rasanya ternyata asin. Jadi gak kalau dia ke Cina minum air laut, jadi minum namanya menjadi garam Cina gitu kira-kira. nyerang bebas. Lah, itu kan dia ngomong ke gua kemarin. Di sini tempatnya para suhu. Dia yang ngomong loh. Gimana sih lo? Ya udahlah, terserah lu kalau nggak percaya. Al-KTP Kang Dito mantan dari Katolik, entah kenapa, entah apa yang merasukinya. Justru kamu mau ditanya ini kenapa kamu masih bertahan di Katolik, ada apa? Ayo, apa tema kita, Kang Andi? Iya, kenapa kamu masih di Katolik? Nggak ada rencana gitu bergeser? Iya kan, Nek? Itu memang keinginan saya. Nggak bisa kau rubah keinginanmu itu. Suruh bilang jujur aja, Bang Andi. Nah, tuh. Orang Ayo, Katolik ini. mantan Katolik sama Katolik deh. Ngomong deh berdua lu. Gua malas urusin lu berdua. Jadi gini Garam sebagai orang Katolik kamu harus jujur. Sudah, jangan tutup-tutupi seperti Dracin yang lagi viral. Kalau sudah memang menuhankan Bunda Maria ya sudah gitu loh, tinggal ngomong aja, nggak apa-apa. Coba deh salam Maria dulu. Nah, itulah salahnya, Kang. Nah itu kan, tuh kan jadinya kan kalau dikasih tahu begitu Al-KTP memang si Garam ini. Entar belajar lagi kita sama Al-KTP kan gitu. Ya kan? Udah makanya aku bilang jangan kau bohongi dunia. Jangan kau bohongi dunia, sudah jangan sembunyikan ketuhanan Bunda Maria kalau di Katolik ya. Betul? Betul? Nah, keterangannya gini, Bang. Nah kan? Nah, apa lagi diputar? Sebenarnya kalau berarti tidak benar itu. Kalau Bunda Maria itu hanyalah tambahan iman kami. Aduh, sudah terkontaminasi kau sama Protestan kau, di anatema pula kau nanti. Ayo. Pada dasarnya kan itu ya. Kalau Tuhan itu pasti ibunya Tuhan. Kalau dia punya ibu, kecuali nggak punya ibu gitu loh. Jadi ini, Bang. Itu jawabannya. Jadi ada pemahaman. Sabar dulu biar kau pintar deh. Ya. Ada pemahaman konsili ketiga disebut konsili Kalsedon, pentasbihan tentang gelar Theotokos yang artinya adalah Bunda Tuhan atau Tuhan Bunda. Jadi kalau orang Katolik jemaat ya kayak gini jadinya. Makanya udah nggak usah lagi menyembunyikan sesuatu yang sudah orang mantan ini udah tahu. Iya. Betul? Nah, saya memang jemaat biasa, tapi saya bisa ke atas bisa ke bawah, Bang. Bisa ke atas bisa ke bawah, ada aja lu. Nah, ya dia bicara ini. Iya. Ya justru saya bertanya kepada Abang, nggak tahu Abang lah dulu. Gimana sih pemenangan Abang tentang Bunda Maria itu?
Ya sekarang kalau dikatakan Yesus itu anak Tuhan atau putra Tuhan, Bapak itu Tuhan, ibunya Yesus kan bunda Tuhan. Ya, Makanya doktrin itu lawannya adalah akal sehat, Dek. Sebagus-bagusnya Romo atau pastor mendoktrin, coba kau uji nih pastormu kalau kau lagi mau pengakuan dosa. Kau bilanglah begini, pura-pura nih ya, garam Cina begini, pastor saya mau pengakuan dosa, saya sudah menghamili anak orang, sudah 6 bulan kandungannya saya minta gugurkan, saya bayar dia 30 juta. Itu ngomong sama pastor. Terus kamu nanya, pastor, tapi enggak apa-apa lah ya, nanti bagi 2. Itu nanti, itu boleh kok tinggal di rumahnya Pak Kan pastor. itu tadi ada perkataan dia bisa ke bawah, bisa ke atas. Maksudnya apa sih itu anak? Nah, itu dia. Saya juga nggak ngerti tuh Bang Handi. Coba garam Cina maksudnya apa itu? Bisa ke bawah, bisa ke atas. Maksudnya dia bisa berupa jadi pastor, bisa berupa jadi jemaat begitu. nah kan kalau abang itu kan langsung ngerti, dia orang dalam. Itu. Oh, gitu. Tapi menurut kamu garam Cina Bunda Maria itu sebagai apa sih di Katolik? Ya itu bang. Tadi kan makanya karena Kang Dito kan lebih tahu daripada Gua nanya lu jangan minta bantuan ke orang. Ya, saya silakan menjawab kan ini. Kalau Bunda Maria itu kami kuduskan karena kenapa? Ya, Yesus itu kan lahirnya dari Bunda Maria, ya mestinya bukan kami anggap sebagai Tuhan. Terus sebagai apa? Sebagai bunda yang suci. Kami lantas berdoa ya memohon agar agar doa kami tersampaikan kepada Yang Maha Kuasa. Itu aja. Terlepas dari itu nggak ada hal yang lain lagi. Oh, jadi kalau kamu berdoa melewati Bunda Maria dulu. Bisa jadi. Oh, gitu. Misalkan gini, Bang. Ya orang Kristen itu kan nggak Kristen Protestan itu kan nggak Nggak usah kok bawa-bawa Protestan, kok Katolik lah. ya nggak orang itu lepas dari Bunda Maria. Kami kan ini tambahan dari mereka itu. Sebelum lanjut nih kayaknya rada-rada nih. Lu jujur, sebelum naik kemari berapa botol? Nah, Bang kan nanya itu melulu. Enggak jujur, kalau enggak, kalau iya enggak apa-apa. Ntar abang turunin, udah dijelasin baik-baik, abang turunin. Enggak usah ngapain, lu orang baik kok, kecuali lu menghujat diturunin. Nah itu kan gitu, ya. Itu sebagai tambahan doa kami. Kenapa aku pula di bawah-bawah? Itu. Jujur dulu kita bisa kondisikan, kalau misalnya cuman sebotol ya masih bisa kondisikan. Kalau lewat itu kan kita bisa apa namanya ya, sesuaikan gitu loh. Jujur malam ini, tadi dari jam 9 sampai jam sekarang ini kamu ngapain? Ya duduk sambil mendengarkan mana baiknya di komal-komal yang perlu ditanggapi. Tapi nggak megang botol kan? Nggak megang botol, ya justru yang pada akhirnya komal yang ngumpulnya pada suhu semua. Oh, maksud saya bener nih megang botol apa enggak? Enggak. Oh, jadi aman nih, normal. Normal. Oh ya udah, terusin kalau normal kan Dito, normal dia. Karena kapan hari tuh lu ngaku gitu loh, cuman 2 botol gitu loh. Jadi kita kondisikan. Tapi steril ya malam ini ya. Steril ya. Steril. Aman. Aman kan Dito, steril, nggak ada botol. Aman ya. Aman. Jadi kalau Bunda Maria itu ibunya Tuhan, kenapa dia mati?
Ya itu kan dia sebagai orang suci, sebagai penopang. Dia ditumpangkan Nggak ada oleh urusan Tuhan. sama orang mati. Pertanyaannya, kalau dia ibu Tuhan, kenapa dia mati? Dia kan manusia, Bang. Lo katanya ibu Tuhan, bukan dia yang dilahirin Tuhan. Iya, Yesus kan menjelma jadi manusia juga dengan perantaran dia, orang yang suci, Bunda Maria. Kok tadi katamu mengajarkan berdoanya melewati perantaraan Bunda Maria. Kenapa kok Yesus juga perantaraan? Iya, kalau dibilang dia jadi perantaraan karena menjelma jadi manusia. Jadi ada dua perantaraannya, anak dan ibunya perantara kepada Bapa. Sebagai orang kudus, patutlah kita berdoa kepada mereka agar doa kita Ini tersampaikan. steril dia nggak steril dia Bang Handi. Dia ada bekas-bekasnya, mungkin cuma 1 gelas atau 2 gelas kayaknya. Kalau gitu saya rubah pertanyaannya. Ntar dulu saya rubah pertanyaannya. Oke. Kalau masalah botol enggak, malam ini kamu pegang gelas? Pirang gelas? Iya, gelas. Berapa gelas? Siji. Oh, cuma segelas, cuma Ya, segelas. makanya saya katakan gini, Bang. Aman. Saya katakan gini. Orang-orang kudus patutlah kami memohon agar doa kami disampaikan kepada Yang Maha Kuasa. Enggak dulu, cuma segelas kok rada 3 botol. Ya udah gini Bang, kan itu ada yang baru Bang. Aku break dulu Bang, biar itu dulu biar ini dulu. Gua nggak percaya kalau 1 gelas ini mah 3 botol ini ah. Lu bohongin gue lagi lu. Tapi garam Cina ini gini-gini orangnya baik, nggak pernah menghujat ya. Sopan dia, iya. Bang Juma kok diam aja dia. Ya namanya orang lagi tidur, masa ngobrol kalau tidur. Sama Bang Juma kami. Lu kalau garam Cina, lu kalau tidur itu kamu ngobrol juga gitu? Ngobrol sama bini gua. Waduh, gimana cara kamu tidur? Kacau ini anaknya nih. Berarti bukan botol lagi nih Bang Andi, jerigen nih. Jerigen ini. Disapa dulu Bang, aku break dulu Bang. Itu ada yang Kau yang baru, Bang. sapa, kau jadi moderator, kau sapa dulu yang naik. Sapa dulu. Garam Cina, kau moderator. Sapa dulu yang baru naik. Oh yang naik ini muslim ini. Coba disapa dulu tuh. Bang Miguel. Bang Miguel. Udahlah, gampang. Turunin aja. Jelas. Waduh, garam Cina malah ikut turun. Udah ketahuan dia lompat saya berapa botol. Memang tuh anak tuh sering itu tiap malam gitu. Tahu kecanduan banget dia. Gue udah bilang janganlah bro, nggak ada gunanya lah. Itu tetap aja kebiasaannya itu. Jam 9 malam itu udah mulai itu. Jam-jam segini baru masuk. Sulit hilangin itu Bang Andi. Kecuali dia mualaf. Kalau dia mualaf saya yakin 1000% dia lepas itu. Tapi kalau masih tetap agama Katolik nggak mungkin dilepas. Abang juga dulu gitu ya, susah ya. Oh sama saya Bang Andi. Malah lebih parah saya Bang Andi. Sampai terang. Teman datang bawa lagi, moke kan kami di sini moke kan. Moke itu, woi, bikin ketagihan itu. Bukan Shopee.
Kalau Shopee Kupang Bang Dito. Iya, oke mau apa? Oh. Kalau Flores Moke. Oke, kalau di Manado itu cap tikus. Ya, betul. Kalau di daerah-daerah Sulawesi itu tua. Serem kali itu ya. Tiap hari Bang. Itu kan minum doang, ada ganjelnya nggak? Maksudnya ada cemilannya gitu. Ada. Kalau misalnya malam minggu ada momen-momen tertentu, biasanya ada yang DM dulu di grup kan. Ini ada babi nih, ada babi. Kalau nggak ada RW. Kalau daging guguk itu RW dia dibilang. Iya. Nah, kalau ada itu semangat. Nanti teman-teman bawa 2 botol, ada yang bawa 1 botol. Digabung nanti. Itu digoreng apa di rica-rica? Kalau RW di rica-rica. Pedas. Iya. Jangan isi lagi Pak. Ingat lagi masa lalu. Saya nggak mau ke bawah mimpi nanti. Mungkin kalau dulu kan keseringan bawa botol makanya nggak sadar jadi botol. Alperon disapa dulu Alperon. Alperon ini Kristen nih, cuman dia nggak monitor. Tapi dalam hal ini itu sebenarnya itu semua orang bisa berubah. Biar kata di teman-temannya, sebelahnya, tetangganya, apapun itu semua bisa berubah. Yang penting dari dirinya sendiri. Kan gitu. Al-KTP dulu kan sebelum dia mau antum dulu sebelum mualaf kan kalau diskusi Bang Juma, Anda kan nonton bareng di pos ronda itu ngumpul-ngumpul sama teman antum kan? Minum Bang Andi. Nah, sambil minum dengerin Bang Juma kan? Betul. Nah, pertamanya kesel nggak? Kalau kesel itu kalau iklan. Kalau Enggak, maksudnya waktu antum masih Kristen kan dengerin Bang Juma berretorika atau lagi debat pasti kesel dong sama Bang Juma. Anda masih Kristen waktu itu. bukan kesel aja Bang Andi. Detak jantung ini bergetar. Kayak mau kayak gitu, kayak ngeri lah pokoknya. Kayak mau menggigit gitu ya. Ya, darah tinggi. Oh iya. Pasti diskusi sama temennya, ini siapa sih ini orang kayak gini gitu ya, pasti ngobrol di sana ya. Iya. Itu kan dulu. Nah, kuncinya kita dulu tuh kita langsung cek. Coba besok kita cek ya, betul nggak dia yang diomongin ini, betul nggak? Gitu. Kita tes. Benar yang dikatakan Bang Juma ternyata. Gitu. Oh, berarti antum malam itu juga naik darah, tapi besok benar apa enggak? Jadi ada usaha untuk mencari gitu ya. Ya betul Bang Andi. Oh, Karena gitu. kami pun baru dengar, baru tahu gitu. Kalau ada data yang mengatakan demikian gitu. Selama ini kan kami belum pernah dengar gitu kan. Kok benar ya? Ada ya gitu. Contoh Yohanes 17:3 itu baru tahu kami itu Bang Andi. Oh gitu. Akhirnya cari tahu sendiri di Bible. Terpaksa buka Bible nih gara-gara Bang Juma. Betul. Makanya saya bikin akun nama Al-KTP kan. Itu ada kepanjangannya Bang Andi. Agama Apa itu? lama. Ada kepanjangan itu. Agama lama kebongkar tapi pelan. Oh gitu. Itu saya kasih nama Al-KTP karena mulai terbongkar kan. Loh, ini kok begini ya? Ini ya? Langsung kaget kita dulu begitu. Terbongkar pelan-pelan kan. Itu prosesnya itu berbulan-bulan, 1 bulan ada ya? Ya hampir setahun kan dulu Bang Andi. Iya, hampir setahun gitu ya. Tahun lebih yang sebelum kita masuk bikin akun kan kita sudah nonton Bang Juma kan. Nontonnya di YouTube. YouTube. YouTube dulu. Terus kemudian akhirnya sambil biasalah ya, sambil ada botol kan. Ini orang Bang Juma apa sih ini orang kan gitu ya. Iya. Saya pengen kalau dia ada di sebelah digigit gitu ya. Wah, bukan gigit lagi Bang Andi. Udah Bang Juma sebenarnya cuma karena Bang Juma nggak dengar aja. Kalau dengar mungkin tersinggung juga. Wah, maki-maki ngeri Bang Andi. Ngeri. Saya ngomong. Oh, jadi YouTube itu dilawan ya?
kurang ajar, kurang asem gitu ya. Iya, woi, kasar. Kasar kalau mulutnya orang NTT, Bang Andi. Ngeri mulut. Akhirnya sadar sedikit demi sedikit kan gitu ya. Ya, betul. Pelan-pelan dia terbongkar. Pelan-pelan. Pulang ke rumah ada perubahan kan, bentrok dengan saudara. Ya, dulu Bang. Masih ingat itu ya. Karena kita ngomongin kan kedengeran. Wih, apa yang diomongin betul ya gitu. Pas kita omong betul itu mulailah itulah kan kedengeran. Wih, berarti bahaya nih, terpengaruh kan. Bahaya nih adik saya ini bisa terpengaruh gitu ya. Malah kita dibilang gini, jangan kau percaya itu, cuci otak mereka tuh. Cuci otak katanya. Masya Allah. Tapi sekarang sama abang udah baikan kan? Udah baik kan. Kemarin juga Alhamdulillah. dia bela saya waktu saya dipanggil di OMK kan. Orang Katolik dikumpul di frater di apa pastoral itu. Dia datang bela saya tuh. Makanya saya nggak percaya. Wih, Masya Allah, kaget saya Bang Andi. Bisa abang saya yang begitu ini bisa datang bela saya gitu. Cara pembelaannya gimana? Coba siapa yang apa adik saya nih ya? Dia pakai bahasa daerah tapi ngomongnya. Iya. Kalau kau sentuh dia, kau sentuh saya, dia bilang itu. Ngeri, langsung nggak berani semua. Gue paham abang lu kan nih. Gue paham abang lu seperti apa karakternya. Tapi pada dasarnya itu baik sih abang lu itu. Iya. Buktinya kan setelah lu memeluk Islam tetap berteman kan ya, bolehlah berbeda agama tapi persaudaraan tetap harus terjalin dengan baik kan gitu. Betul, tetap. Nah itu. Tapi pertamanya coy, kayak gimana gitu. Ini adik saya kok perubahannya begini, kayak mau digigit juga loh. Mereka salut Bang Andi, karena saya sudah berhenti total kan. Udah nggak minum, demi Allah saya lepas semua tuh. Makanya kalau saya mau ambil wudhu tuh saya nangis kadang-kadang. Kenapa nggak dari dulu ya Allah? Saya begini, saya lepas semua kan. Ini umur saya tinggal sedikit ini ya Allah. Apakah mampukah dengan ibadah saya sekarang ini? Apakah mampukah saya menghapus dosa-dosa saya dulu? Karena dulu kami ngeri Bang Andi. Anjing itu kita kasih masuk, guguk itu kita kasih masuk dalam karung kan? Iya kalau digebuk. Oh, kalau dia masih keok kita hantam lagi kepalanya. Pokoknya seperti kita nih nggak dikontrol lah begitu. Tapi setelah mualaf ya Islam memang luar biasa ya. Bisa mengendalikan diri. Pokoknya perubahan luar biasa lah Bang Andi. Saya sendiri nggak percaya sama diri saya gitu. Jadi keluarga bisa melihat setelah memeluk Islam ini adik saya, anak saya gitu ya. Udah nggak pokoknya banyak perubahan lah ya. Betul Bang Andi. Saya lebih banyak di rumah, pulang itu kadang saya langsung tidur. Nanti kalau bangun jam 11 saya live kan nggak ada kemana-mana, saya nggak ngumpul dengan kawan lagi, udah diblokir juga di grup. Oh diblokir? Diblokir saya Bang Andi. Kawan saya dari kecil aja yang sering makan bareng ke sekolah sama-sama, ya sudah seperti saudara kandung. Pas ketemu di pasar malam seperti nggak kenal saya, dia pura-pura noleh tempat lain Bang Andi. Oh, jadi sampai sekarang masih mengalami semacam anu lah ya, intimidasi. Ya kalau dari kawan, keluarga enggak, dari teman-teman gitu. Yang udah pernah sekali saya ngobrol akrab-akrab kan, pas kita lagi ada teman ini kita ada meninggal, ketemulah. Jadi kawan ini ngobrol-ngobrol cewek sama saya nih. Begitu di WA mungkin sama temannya, dia sudah mualaf itu udah. Langsung diam dia Bang Andi. Yang tadi asik-asik ngobrol, begitu kawannya datang, yang kawan saya satu datang, saya tahu bahwa dia ada WA sama cewek ini supaya sama si Ren ini supaya jangan dia sudah mualaf itu. Jadi langsung Ren ini diam, teman saya ini cewek ini. Langsung berbeda gitu. Awalnya akrab, tiba-tiba kok langsung aneh ya. Oh, dia yang WA, dia yang kasih tahu bahwa jangan terlalu ini, dia sudah ini tuh sudah mualaf gitu. Ada yang WA dia gitu Bang Andi. Iya paham. Jadi cara menyikapinya itu ya tetap berlaku baik sama mereka. Jangan berbalas pantun. Betul Bang Andi. Betul. Itu aja. Islam kan mengajarkan itu bahwa siapa yang tidak menyukai kita nggak boleh membalas tidak menyukai dia. Tapi tetap ya berperilaku normal aja. Biarlah mereka nanti yang menilai kan gitu. Betul Bang Andi. Gitu. Saya juga banyak dapat ilmu dari Sirah Nabawiyah, dari kitab Sirah Nabawiyah, dari kisahnya sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Wah luar biasa itu Bang Andi. Oh kalau lo baca itu mendalam ya nangis lo.
Iya, betul Bang Andi. Betul. Keren benar. Dulu kan memang saya belum kenal Nabi Muhammad, Bang Andi. Dulu saya minta mualaf kuat-kuat itu kan karena apa yang disampaikan Guru Bang Juma kan saya catat sampai penuh buku saya itu kan. Ternyata betul, saya yakin berarti ternyata betul bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Karena jelas itu masih ingat saya tuh perkataan Bang Juma tuh. Lukas 24:44 tuh. Bahwa harus tergenapi tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bukan kitab Matius, Lukas atau Paulus. Kan Yesus sendiri yang bilang ini. Berarti kan betul. Waktu dia dicobai iblis kan bilang ada tertulis tentang engkau. Ia akan mengirim malaikatnya untuk menatang kaki engkau agar tidak terantuk pada batu. Saya klik di situ benar Mazmur 91 nomor 11 kan. Di situ Yesus selamat itu. Dijaga sama Tuhan itu. Makanya di ayat terakhir diberikan umur panjang kan bilang. Ya. Jadi tapi memang ada yang tersalib. Tapi bukan orang soleh yang tersalib. Betul. Kan gitu. Ada. Betul. Ada yang diserupakan kan. Jadi benar lah Al-Quran itu Bang Andi, benar Al-Quran benar. Masya Allah perubahannya ya dari zaman jahiliyah menuju ke terang benderang dengan cahaya Islam. Ya. Lebih ini ya perasaannya, lebih nggak ada terbebani gitu ya, debat juga aman gitu ya. Iya. Diskusi juga aman, nggak terbebani gitu. Coba kalau waktu masih di sebelah, terbebani loh itu, serius. Betul. Soalnya apa? Fakta dan kenyataan dilawan terus. Betul. Itu. Kok sekarang menjadi meluk Islam semua enteng gitu, serius. Apalagi kalau kena air wudhu ya. Waduh. Kalau udah seger ya. Jadi sholat itu seperti kita perlu, kayak makanan bagi saya kan, kayak makanan kayak enak gitu, setelah sholat enak, kayak makanan gitu, kayak kebutuhan. Langsung plong ya rasanya ya kalau habis sholat ya plong gitu. betul. Jadi maksudnya dengan sholat itu bisa mengendalikan kita kan? Betul. Ada lihat ini tadi, waduh ya. Ya sholat itu kan mencegah kepada perbuatan hal yang tidak baik. Betul. Dari perbuatan zalim kan? Sini ada yang baru naik, coba direspon dulu. Oke. Siapa namanya nih? Mat Isa. Selamat pagi. Mama Sana. Mat Isa. Aduh, nggak ada naik, cuman nggak monitor Bang Andi. Mana molor kali? Mungkin udah dari tadi minta naik. Tapi yang jelas itu ya, orang yang baru mualaf itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu semua dosa-dosa masa lalunya itu diampuni. Tapi amal kebaikannya tetap terbawa. Itu keuntungannya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Tapi ada juga orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak sungguh-sungguh, malah berbohong. Itu lebih parah itu hukumannya tuh. Oh itu udah jelas tuh. Dia akan merugi sendiri kan? Iya. Rugi dia nanti. Dia pikir hidup ini selamanya. Kalau Islam itu udah jelas mengajarkan untuk bahwa kita akan untuk lebih menguntungkan akhirat kan daripada dunia. Kalau di Kristen dulu Katolik kami lebih ini ke dunia Bang Andi. Mungkin gereja gereja Tuhan itu nomor berapa lah? Dunia ini berapa tahun sih? Betul. Paling lama orang umur manusia paling panjang tuh 120 tahun. Itu juga sudah nggak aktif di usia-usia 80 kan, udah nggak terlalu aktif. Betul. Oke, saya izin Bang. Ini Bang Fa. Selamat pagi Bang Fa. Waduh.
naik nggak ada monitor. Oh, ini Dele nih Kristen nih. Tapi mengingat masa-masa lalu memang itu ya. Tapi umat Islam juga ada loh masa lalunya, kayak saya juga ada masa lalu, bukan antum aja. Oh iya Bang Andi. Cuman kita ini tidak pernah musyrik, tidak pernah menduakan Tuhan. Iya. Gitu loh. Tapi ada masa-masa kelam seseorang. Dia muslim, tapi setelah dia introspeksi diri bahwa oh saya berbuat salah itu, saya yakin lebih baik ke depannya gitu. Gitu. Banyak kok muslim kelakuannya kalau dilihat kan ya banyak sekali melanggar syariat Islam. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi itu bukan ajaran Islam. Nah, itu pertanggungjawaban masing-masing. Makanya kita tuh nggak berhenti menyiarkan dakwah Islam baik kepada sesama Muslim maupun di luar Muslim gitu loh. Teman-teman yang monitor di sini ya perbaiki sikap. Kalau pernah menjadi bahlul ya kembalilah ke jalan yang benar. Sebelum menyongsong bulan suci Ramadan nih, bentar lagi nih. 17 Februari atau 18 Februari nih. 2 minggu lagi ya Bang Andi ya? Iya, kurang lebih lah. Al-KTP udah bulan kemarin udah puasa belum? Belum, baru saya Bang Andi belum, tahun lalu belum. Oh, puasa pertama ini nanti ya? Iya, tapi saya udah coba kemarin Bang Andi. Puasanya Senin Kamis. Aman. Senin nggak, misalnya Senin saya nggak lolos, Kamis saya coba lagi, Kamis bisa. Gitu. Tes gitu, tes puasa Senin Kamis Bang Andi. Karena ada yang tawarin saya, coba kau tes belajar puasa Senin Kamis gitu. Senin sama Kamis saja. Tapi aman ya? Aman. Aman mah biasa Pak. Tapi lolosnya sedikit. Misalnya minggu ini Senin Kamis nggak lolos, minggu depan cuman Kamis yang lolos gitu. Nggak apa-apa latihan. Iya latihan. Tapi enak Bang Andi. Waktu saya lolos itu, wih, pas rokok tuh, ya Allah. Pas mendengarkan azan maghrib gitu ya, Iya. merdeka. Keren, kayak orang baru berokok tuh, ya enak betul pas buka puasa tuh. Kalau nggak tahan, boleh makan sampai nunggu azan maghrib. Siang boleh makan. Tapi batal. Sambil ngopi-ngopi ya, sambil menunggu azan ya. Iya betul. Ya, Ini ajarannya, ada ajarannya Firaun itu. oh, ya selamat pagi. Kacang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa nih? Bang Al-KTP udah Islam ya? Ya. Udah Bang. Oh, waktu itu kan yang suka dengerin di pos ronda itu. Siap, bagus. Alhamdulillah. Iya, saya baru buka ini, katanya abangnya galak, masih galak. Tapi kasih informasi Bang, pos rondanya nggak ikut mualaf, nggak, orangnya doang. Enggak. Abangnya itu galak nggak, masih galak nggak? Katanya dulu galak abangnya. Udah. Oh, alhamdulillah ya. Awal-awalnya. Abangnya nggak ikut. Insya Allah. Itu doa saya setiap saya sholat, saya doa. Alhamdulillah ya, selamat saudara. Ya. Prerogatif Allah. Nanya pendengar aja, cuman nyimak, baru buka ini. Jadi Bang Handi, ada Bang siapa ini? Bang Erik. Iya. Ya, selamat ya saudara kita ya, nama saudara. Ya, Jadi simak aja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Al, sorry kalau saya menyinggung sedikit masalah pribadi. Terus Bang Al ini di keluarga tuh gimana Bang? Masih akur kah atau gimana? Akur, cuman kurang lagi ya. Biasa kan, Berisik itu diturunin dulu ya. Arya, Turunin aja dulu.
Aku nggak moderator sih. Ya. Gimana? Biasa dulu sepupu saya kan sering main ke rumah ya kan. Anaknya kakak saya perempuan sering tidur sini. Sekarang nggak ada lagi, ini kosong-kosong kamar. Oh, Jarang. tinggal sendiri. Ya sendiri. Dulu kan sering mereka di rumah. Sekarang nggak ada orang, kosong lihat ya. Orang tua sambutannya gimana kalau datang ke rumah? Kalau ibu kan tinggal ibu aja. Ibu kan tinggal di kakak perempuan. Masih kosong. sering dikunjungi juga? Kan di sini nggak ada orang. Kosong, gelap. Masih sering dikunjungi juga orang tua? Sering, kan kakak kan kalau minta antar ke gereja, kalau suaminya tugas luar kan saya yang antar, Bang. Terus sambutannya gimana? Ya saya antar, kalau cuma ke gereja kan nggak masalah. Maksudnya saya ngantarin dia pergi ke gereja karena suaminya kan sering tugas luar kan, luar kota, dinas gitu. Berarti Ponakannya sering main di rumah dulu. Sekarang udah nggak pernah lagi setelah saya mualaf, jarang. luar biasa. Itu aja sih perubahannya, Bang. Ini siapa yang mute ini? Yang mute. Tanggapan orang tua gimana? Tanggapan orang tua ibu sekarang gimana? Kalau ibu sudah Apakah pikun, dia- Bang. Oh, Nah, makanya waktu itu saya minta untuk saya mau mualaf, dia cuma ngangguk aja. Ya justru karena disaksikan oleh kakak-kakak semua bahwa ibu setuju walaupun dalam posisi pikun, tapi kan kadang-kadang dia mendengar gitu kan. Kadang dia normal, kadang dia lupa. Siapa nih, dia bilang gitu sama saya lagi. Jadi awalnya nangis-nangis, kita ngobrol-ngobrol. Setelah itu dia tanya lagi, siapa ini? Katanya gitu. Jadi kadang dia mengerti, dia tahu, kadang ini udah pikun lah gitu. jadi kalau nganter ke gereja sampai pulang lah nunggu ya? Enggak, saya pulang habis ntar. Di depan gereja langsung pulang. Pas ngantar itu udah hati saya yang kurang ini sih. Apa namanya? Saya sedih gitu. Cuman ya nggak diomongin lah, itu hak mereka lah. Karena saya percaya bahwa itu hak prerogatif Allah kan untuk membolak-balikan hati mereka. Saya cuma bisa mendoakan aja. Gitu. Itu gereja orang tua, gereja yang sama dulu juga? Sama, Keuskupan Ruteng. Ini gereja besar-besar, Bang Erik. Besar-besar gerejanya. Bahkan universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Universitas Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, woi lantai 6 itu. Besar. Wah, izin saya sapa dulu Bang dia, Bang Erik ya. Dewanggar, selamat pagi Dewanggar. Dewanggar. Aduh. Bang Al, tapi kalau mengingat masa lalu, kadang-kadang kalau lagi sendiri gitu ya, atau lagi saat sholat, ada nggak sih rasa mengingat masa lalu, rasa penyesalan gitu, menyalahkan diri sendiri gitu, ada nggak? Wah banyak Bang Andi, banyak. Maksudnya bahkan waktu mau uduh aja itu saya udah rasa kayak sedih gitu. Sering saya berdoa kan, ya Allah kenapa nggak dari dulu sejak saya menjadi, kalau nggak saya terhindar dari makanan yang haram, dari mabuk-mabuk. Kan saya dulu suka berkelahi Bang Andi. Saya pukul anak orang sampai masuk rumah sakit pernah. Sampai saya dicari, ngeri saya dulu. Makanya saya bilang coba saya Islam dari dulu, tentulah saya akan terhindar dari banyak perbuatan-perbuatan zolim, perbuatan jahat itu. Maksudnya gitu Bang Andi.
Saya sesali perbuatan saya yang dulu. Kenapa saya nggak dari dulu ya Allah? Kalau nggak saya nggak seperti ini. Karena Islam itu benar-benar memagari gitu, memagari saya dari perbuatan zolim. Buktinya kalau jam 12 misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi saya lewat ada yang saya lihat di warung kan pakai pakaian rok mini kan, pegawai-pegawai itu kan biasa pakai rok pendek, sempat kelihatan gitu. Saya pas sholat itu, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan saya tidak sengaja melihat begitu. Jadi Islam itu benar-benar sempurna loh bagi saya Bang Andi, demi Allah. Makanya saya bilang sayang sekali kalau orang itu tinggalin Islam, ya Allah rugi benar mereka tuh. Hanya Islam. Sebenarnya yang pakai rok mini itu karena mungkin celananya semuanya basah, terpaksa dia pakai celana adiknya. Gitu. Jadi gak terlalu kecil gitu. Basah kali habis kehujanan. Nah itulah indahnya Islam. Tapi beginilah teman-teman, orang yang mengakui dirinya pernah salah dan introspeksi diri, ini orang pasti maju dalam berpikir apapun itu. Tapi kalau ada orang udah benar-benar dia udah salah, tapi sombong tidak mengaku itu, tapi dibalik itu yang benar, ini yang sulit ini. Jadi kesombongan membuat dia nanti mengantar dia ke alam kubur. Kalau kesombongan sudah mengantar dia ke alam kubur, ya sudah, tiada maaf bagimu. Gitu. Iya. Tadinya membenci sekarang mencintai gitu ya. Susah loh itu. Hanya Allah yang bisa memberikan, membolak-balik hati seseorang. Itulah hidayah di sana. Tapi hidayah itu nggak datang sendirinya, harus orangnya juga yang berpikir, harus orangnya yang berusaha. Betul. Itu. Kalau sekiranya nih ada yang janji-janji misalnya nih, lo mau balik nggak? Tapi gue kasih lo duit 2 ember, mau nggak? Saya bilang dia begini Bang Andi. Hidup itu ibarat orang yang berlindung di bawah pohon yang rindang, saya bilang. Setelah selesai dia berlindung, udah dia pergi. Seperti orang yang membangun rumah dengan 2 pintu. Dia masuk dari pintu depan terus keluar dari pintu belakang. Selesai. Jadi sementara hidup ini, Islam tidak mengajarkan kita untuk mencari dunia, tapi lebih kepada akhirat. Makanya kita selalu berjaga-jaga kan di Islam. Benarlah kata Yesus itu, berjaga-jagalah, bertaubatlah, berjaga-jagalah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Agama mana yang berjaga-jaga setiap waktu? Islam. Sedikit-sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti lagi jam 3 Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh bahkan Isya. Keren Islam itu. Makanya saya bilang nggak mungkin. Apapun yang ditawarin nggak bakal saya tergoda. 5 kali sehari. Azan itu nggak pernah berhenti di dunia ini, berputar terus. Jadi misalnya azan subuh di Indonesia, di luar negeri itu ada yang azan apa itu, duhur. Di lain ada asar. Itu muter terus, itu nggak pernah berhenti. Itu asma Allah dia digaungkan di seluruh dunia, berputar itu. Betul. Jadi orang kalau sekaya-kayanya orang ya teman-teman, saya belum pernah melihat orang itu, orang kaya itu sekaya-kayanya nih, punya mau 1000 triliun kayak. Tapi kalau meninggal, saya belum pernah melihat dia itu dibungkus emas, terus hartanya dibawa semua dikubur, nggak ada. Paling juga kalau tradisi itu paling dikasih baju, ada kalarnya. Kalau Muslim kan kain kapan paling. Nggak ada loh yang bawa harta. Semua ditinggal ya, Bang Al ya. Betul, Bang Andi. Apa yang dibawa? Ya amal perbuatan yang dibawa. Betul. Perbuatan baik kita kan? Iya. Nggak ada bawa bekal. Oh kasih bekal tuh, kasih uang saku gitu loh. Apa yang di sana ada? Mau belanja apa dikubur? Pas ditanya kok langkah kaki itu ya teman-teman ya, langkah kaki orang yang meninggalkan kuburan itu terdengar loh, terdengar, sedih lah
sendiri kan gitu. Mempertanggungjawabkan perbuatan yang akan ditanya sama malaikat. Apa pertanyaan pertama? Bisa jawab nggak tuh? Yang menjawab perbuatan kita sehari-hari waktu kita sholat. Man rabbuka. Masa mulu jawab waktu lu masih lama Tuhanmu Yesus, jadi gebuk lu. Kan itu intinya. Itu bakal. Itu kalau lu apa namanya ya, mempelajari itu mendalam, waduh, merinding. Benar. Sama muslim juga ya, lain dengerin tuh. Antum semua nanti kalau meninggal itu cuman kain kapan. Habis itu orang pada pulang sibuk masing-masing. Gitu ya. Yang lu tinggalin 3 perkara. Apa itu? Amal jariah, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu-ilmu inilah, nah gitu kan, itu doang yang bisa nemenin lu. Itu pun makanya- disaring lagi bang. Kenapa bang ada? Itu pun disaring lagi. Itu pun Diterima disaring atau lagi. enggak. Iya. Lanjut bang, lanjut. Jadi keluargamu, anakmu, tantemu, gitu ya. Lu banyak harta ditinggal, lu kalau nggak bagi dulu sebelumnya, wah udah pada ribut. Pulang-pulang, boro-boro ngedoain lu, ribut. Kan kemarin bapak yang ngasih gua ini, lu bagian ini, lu bagian ini, ya udah ribut. Makanya kalau ada harta itu dibagi duluan. Ini buat ini, buat ini, buat ini gitu loh, supaya nggak ada perebutan harta. Itu. Ingat itu teman-teman, ingat akan kematian. Ini Bang Al pasti meresapi nih. Ini ilmu loh ini, ngeri loh itu. Itu kan. Sama. Apa yang nemenin? Kain kapan? Lama-lama juga hancur kan, makan cacing dan seterusnya. Jadi badan ini itu ya pelihara lah sebaik mungkin, pakai untuk beribadah. Jangan pakai untuk nipu-nipu. Mulut ini dijaga. Kalau pikir-pikir kematian Bang Andi, aduh Bang Andi nggak kebayang lah Bang apa yang terjadi. Ya semua kita nanti kita berasal dari Allah, kembali kepada Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau kemana? Pasti nanti kita diucapkan seperti itu oleh orang yang masih hidup. Pasti. Mau kemana? Ya pertama-tama yang kita alami itu seperti mimpi Bang Andi. Pertama-tama kali itu seperti mimpi. Karena kita udah nggak, jasad kita udah, roh kita udah nggak menyatu lagi dengan jasad kita. Ya, tapi sesuai ajaran Islam kan kita nanti diberikan lagi adalah anggota tubuh yang lebih mudah selamanya kan gitu. Ya, tapi untuk dibantai Bang. Ya kalau tubuhmu di dunia ini pernah makan yang dilarang-larang ya gitu kan. Nah itulah yang saya pikir Bang Andi. Saya dulu itu yang suka makan itu. Tapi antum kan udah syahadat. Insya Allah kan sesuai janji bahwa orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu segala dosa-dosanya diampuni, amal kebaikannya terbawa. Ya cuman kadang Bang Handi, saya pernah mimpi kan, ya jujur saya cerita Bang Handi ya. Saya pernah mimpi kawan ini kasih babi kecap kan. Jadi kondisi kita lagi minum, dalam mimpi nih. Makanlah kau deh. Saya ngambil makan. Aduh, setelah saya bangun, astagfirullahaladzim, kenapa saya mimpi begitu, saya bilang gitu. Aduh, ya Allah. Tapi Bang Al, kalau mau menetralisir itu, tahu nggak ubi rambat? Ubi rambat?
Ubi rambat. Iya. Ubi jalar. Ubi jalar Ubi mungkin. jalar. Iya. Ah, ubi jalar, Iya, ubi tahu, jalar. tahu. Di sini namanya ubi rambat. Ubi jalar. Cari yang warna ungu, Bang. Setiap pagi itu konsumsi. Oh, Untuk yang warna menetralisir. ungu. Iya, iya. Iya, yang ungu. Siap. Itu untuk menetralisir yang dulu-dulunya pernah masuk yang haram-haram, insya Allah Iya. akan dinetralkan kembali tuh. Ada kelapa muda aja, kelapa hijau udah. Tapi semua udah kok dibersihin itu udah. Insya Allah dibersihin dengan air wudhu kok. Insya Allah, itulah yang maka saya senang kalau udah ajar Allahu Akbar, wih senang saya tuh. Biar hilang dosa-dosa saya dulu kan, karena selalu terbayang-bayang perbuatan saya dulu. Makanya sering saya sesali, kenapa saya nggak Islam dari dulu? Ya Allah, kenapa sudah tua begini baru Islam? Nah, itu namanya separuh abad. Itu namanya takdir. Takdir ada dua macam kan. Ya. Kita tidak pernah minta kita dilahirkan oleh ibu siapa. Oh iya. Kita tidak pernah minta kita dilahirkan dengan jenis kelamin apa. Kan gitu. Itu udah takdir itu. Nah, nantilah setelah bernapas di muka bumi ini begitu, itu Anda menjadi apapun ya tergantung kedua orang tua Anda dan lingkungan Anda mau jadi apa gitu. Nah, pergeseran selanjutnya setelah remaja dewasa di situ mulai berpikir. Nah, Anda lah alami itu gitu loh. Jadi antum semua yang muslim bersyukurlah Anda ditakdirkan keluar dari rahim seorang ibu muslimah. Betul. Berada di lingkungan muslim. Betul. Gitu loh. Tapi Anda lebih berbahagia. Kenapa? Tidak semua orang dapat hidayah kayak antum. Tidak semua. Anda manusia yang terpilih. Apa sih istilahnya itu? Banyak yang apa istilahnya di Kristen itu? Banyak yang apa namanya? Sedikit yang terpilih apa sih? Lupa gua. Oh iya ada betul. Yesus bilang ya. Banyak penabur. Banyak penabur, banyak yang dituai, banyak yang ditanam. Apa sih itu ya? Banyak yang mau dipanen, tapi sedikit pekerjanya kan gitu. Gimana sih? Banyak yang mengharap, sedikit yang kepilih. Oke gitulah Bang. Alhamdulillah ya. Memang beda Bang Andi. Makanya kalau sampai ada orang yang keluar dari Islam, saya bilang kau ibarat kau sudah jadi manusia, kau pilih menjadi hewan, kau kembali. Benar. Kalau ada sampai orang yang keluar dari Islam, waduh. Itu sudah botol bin botol benar-benar. Tapi kita juga harus apresiasi terhadap iblis. Artinya apa? Kalau nggak ada iblis, bagaimana kita mau mengetahui kita ini alat uji di muka bumi ini? Iblis itu alat uji gitu. Iblis itu mencari orang beriman untuk diuji. Kalau orang kafir, ngapain iblis lagi mencari orang kafir? Orang udah berteman kok. Kata iblis, Fir, lu diam di tempat, lu temen gua, lanjutkan perjuanganmu nak, gua mau nyari orang beriman. Nah, dicarilah, ketemu Saifuddin Ibrahim kan. Nah, kena dia gitu. Kabur dia ke luar negeri, kata iblis. Ya silahkan gitu loh. Nah, kira-kira kurang lebih begitulah. Jadi kerjaan iblis itu mencari orang beriman untuk digoda. Banyak caranya menggodanya, ya, baik di media sosial, melalui harta, ya, melalui pergaulan. Perempuan gitu juga loh. bisa. Ya, harta tahta dan wanita. Lewat situ dia. Betul sekali. Lewat situ dia. Benar. Lewat situ menggodanya. Soalnya saya yang bulan lalu mungkin ya, saya di WA oleh mantan saya Bang Andi yang masih Katolik kan, dia bilang betul kau sudah tinggalkan Yesus, dia bilang gitu. Bertobat sudah kau, dia bilang. Dia bilang gitu. Dia mantan udah lama, bisa dia tahu saya mualaf, dia WA saya. Ya dijawab aja, nggak ada yang ninggalin Yesus kok. Iya udah saya jawab. Justru kalau memeluk Islam itu, kalau Yesus yang dia maksud adalah Yesus Mesias, ya, bahwa setelah menjadi Muslim lebih memuliakan dia.
Betul. Semua para nabi itu wajib dimuliakan. Begitu. Iya, justru kita Muslim yang memuliakan Yesus, bilang kami tidak menghinakan dia. Tapi kalau ngobrol sama saya, kalau tentang itu Bang Andi, kawan saya di sini, muka mereka langsung pucat. Begitu saya kasih tunjuk, coba kau buka ini. Hah? Kayak pucat gitu mukanya Bang Andi. Kayak nggak percaya gitu. Kayak mau menolak tapi ini betul gitu loh. Kayak berlawanan dengan akalnya kan. Ini betul tapi badannya tuh, jiwanya tuh menolak gitu. Gitu kalau kita ketemu ngobrol langsung dengan mereka. Ya, intinya kalau ada yang kayak gitu bertobatlah, jangan tinggalin ya, kasih tahu aja. Justru kami menjadi muslim ya lebih memuliakan semua para nabi. Betul. Di Al-Quran itu Nabi Daud nggak ada itu yang dituduh-tuduh berzina segala macam. Lot itu nggak ada tuh mensinahi kedua anaknya. Ada 25 nabi tertulis di Al-Quran nggak ada. Itu semua kami muliakan kok. Betul. Bahkan Gitu. yang lebih keren lagi Bunda Maria aja dimuliakan di Al-Quran kan, surat 8. Ya, Nabi Isa ibnu Maryam kan. Iya betul. Itulah saya bilang hebatnya Al-Quran ternyata benar. Tapi kebalik-balik dikira kita menista gitu loh. Ya. Enggak lah, nggak ada itu Islam menista para nabi, memuliakan kok. Jadi ya berburuk sangka teman-teman, kita tuh nggak ada yang menista para nabi, kita muliakan, nggak ada urusan. Satu aja nabi nih, kau dustakan, akan diperhambat kau nanti, dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ada nabi kau kultuskan menjadi Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ngeri kali itu. Dulu kan bakal KTP ada nabi lu kultuskan menjadi Tuhan kan, lu panggil Tuhan dia. Iya. Yesus kan? Ya kan dia nabi. Betul nabi. Orang yang bertemu langsung dengan dia aja bilang dia nabi. Iya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret kan gitu. Iya betul. Iya itu sebenarnya sudah tanda tanya tuh Bang Andi. Makanya kawan-kawan saya bilang iya ya. Orang yang bertemu langsung dengan Yesus aja mengatakan dia nabi. Kok bisa di abad 21 nih orang yang tidak pernah ketemu kok bisa jadi Tuhan kan gitu. Tapi nabi untuk Bani Israel. Betul. Tolong ada yang typing apa nih? Ya silakan Bang Andi. Ya udah. Ada yang baru naik tuh. Ya tolong disapa katanya. Bang Alam. Bang Alam apa Bang Alan? Adel. Selamat pagi Dance. Bang Wan. User. Ya orang-orang molor semua yang naik nih. Oh, molor nggak ada yang monitor kok. Ya udah sebelum saya tutup ya teman-teman ya. Perbaiki diri. Ini saya pesan nih, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seakidah Islam. Kalau sekiranya antum kemarin di bulan puasa kemarin ada yang kecolongan, baik sengaja maupun tidak, itu segera dilunasi, segera dibayar sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Nanti bertumpuk-tumpuk jadinya gitu ya. Mungkin pernah bolong karena kerjaan mungkin, apalagi karena kesengajaan, segera dilunasi. Ya puasalah, cari waktu, dibayar, diniatkan mengganti yang bolong kemarin. Paham ya teman-teman semua ya? Ini saya mengingatkan loh, wajib hukumnya harus dibayar. Cara membayarnya bagi orang yang sehat tadinya nggak puasa itu harus puasa, nggak boleh bayar fidyah, nggak boleh, harus puasa juga. Kecuali orang yang sudah tua, udah nggak kena taklih hukum lagi, udah sakit-sakitan, udah tua, itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau masih sehat wajib puasa. Itu sih dari saya, teman-teman, perbaiki diri. Kalau kita diskusi, mari kita diskusi baik-baik. Saling menghormati satu sama lain.
hindari diskusi body shaming atau hindari diskusi menyebut anggota badan, itu dilarang dalam Islam, karena tidak boleh kita menghujat, menista Tuhan agama manapun, karena dia akan kembali berbuat yang sama. Tetap kita menghormati iman saudara-saudara kita. Kita nggak boleh memaksakan iman seseorang. Islam itu dakwah, bukan memaksa, gitu ya. Jadi diskusilah tempatnya. Nah, apabila ada hujat-hujatan, ya lebih baik dihentikan tuh diskusi, diturunkan. Mari kita diskusi persahabatan, menjaga toleransi antar umat beragama di Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Itu sih dari saya. Silakan dilanjut. Saya mau istirahat dulu. Untuk yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya. Maaf atas segala hilap. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Masya Allah. Makasih Bang Andi. Sehat ya. Oke, gimana Bang Erik? Ya, terserah. Berungkat juga boleh. Banyak kali naik nih. Ya, terserah. Oh ya, ada naik. Bang Ius, kalau ada yang monitor ya, kalau enggak ya udah kita buka. Bang Ius. Ya, Alisa. tetap aja istirahat kita. Loh, ya, orang-orang tidur semua nih. Yaudah. Iya, kita teman-teman di bawah, terima kasih semua ya yang sudah support. Ya, ya dengan tanpa sengaja, ya tanpa sengaja sampean juga, teman-teman semua juga sudah berjuang bersama-sama dengan kami di jalan Allah ya. Apapun itu perjuangan Anda, ya nanti ya dilihat sama Allah juga, dibalas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Tadi di bawah ada yang ngomong, Bang Andi cocok jadi menteri penerangan. Emang gua Harmoko? Menteri penerangan. Gua guru bahasa Indonesia, coy. Kok jadi menteri penerangan sih? Ada tadi ngomong di bawah. Ada aja. Jadi teman-teman, rekaman tadi semuanya diskusi dari awal sampai akhir itu. Kalau ingin menonton ulang, ada di YouTube saya, di Slebes Channel. Silakan like, share, dan subscribe. 2000 aja nonton nih. Jadi netizen apa ya, subscribe di sana kan gratis tuh. Betul. Ada nggak nih mau berbagi nih? Bisa dong. Siap, Coba. siap 86 di bawah tuh typing. Kasih Pak Didi. Menteri Bahasa Indonesia. Ya dikenas lah kalau gitu, dikenas. Andi Slebes Channel di YouTube. Bang Andi Slebes Channel gitu Bang nih, channel. Iya, iya Andi Slebes Channel di YouTube. Oke. Ya di subscribe ya teman-teman ya. YouTube-nya Bang Andi Slebes Channel. Cari aja di pencarian YouTube Andi Slebes Channel, ada. Mesti muncul ya. Jangan di skip iklannya. Subscribe, nonton 5 menit lah, jangan subscribe dong baru pergi, itu dianggap nggak subscribe namanya. Nonton 5 menit lah. Kalau bisa klik gabung, itu ada gabung langganan. Oke, makasih. Sempak kotak, sempak koyak. Buset namanya sempak. Ini kancut. Muncul katanya Andi Menteri Penerangan. Bisa begitu. Itu loh, saya sayangkan loh, teman-teman juga banyak membuka komal ya. Itu tawuran gitu loh. Tolonglah, antum kan muslim ya. Janganlah dilayani saling menghujat. Saya paling gak enak dengarnya loh. Banyak loh itu, udahlah kurangilah itu. Kalau bisa stop. Dia menyemut-nyemut alat kelamin loh. Gak bagus loh itu loh. Kita harus menghormati Tuhan mereka. Gak boleh.
Bagaimana mau sampai dakwah ini kalau melalui metode kayak gitu? Boro-boro orang tertarik dengan Islam. Cara menyampaikannya begitu ya? Benar nggak Bang Al-KTW? Menyampaikannya kayak preman, mana orang tertarik Islam? Nggak boleh gitu Miko, nggak boleh kayak gitu, nggak ada itu tertulis kayak gitu. Apalagi sekarang kuhab baru loh, hati-hati ya, kuhab baru itu sekarang ini, lu misalnya ngobrol nih atau melalui WA apa lu mengatakan orang binatang, itu bisa dipidana loh. Bisa dipidana, hati-hati. Jadi nggak boleh tuh mulut mengatakan orang binatang, hati-hati. Gua baru sekarang lebih apa ya? Lebih terbuka, lebih transparan. Iya. Sadis. Tapi lebih nyaman kita gitu loh dengan adanya kuhab baru itu. Saya setuju itu. Kenapa? Karena menjaga sikap kita jangan sampai melanggar hukum. Tapi pidana yang di bawah 5 tahun gitu ya, itu tidak wajib ditahan. Ponis juga, ponis di bawah 5 tahun itu tidak masuk di lapas. Ada namanya hakim bisa memutuskan pidana kerja sosial. Ada seperti itu nanti. Yang berat itu pembunuhan, narkobok, korupsi. Nah, itu nggak ada ampun baginya itu. Lebih ringan sekarang Bang Erik. Jadi harus dibeli kuhab teman-teman. Jangan sampai nggak tahu hukum, beli kuhab lah yang baru itu. Coba-coba selingkuh, hati-hati. Gini loh, selingkuh itu tidak bisa orang ditangkap basah, kecuali ada yang pelapor. Contoh nih, si John selingkuh sama si Betty. perempuan nih, si Betty lah ya, John sama Betty nih. Mohon maaf, nama hanya samaran, maaf kalau ada yang bernama demikian. John sama Betty. Betty ini punya suami, gitu ya. Tapi John ini ngajak Betty, dua-duanya mau John punya istri. selingkuh. John punya istri. Iya, John boleh. Bujangan dulu lah si Johnnya ini. Oh Oke, gitu, silakan. oke. Kemudian suami Betty ini tahu kalau istrinya lagi pergi sama si John. Kedapatan berdua di dalam hotel begitu. Ya, suami Betty ini bisa melaporkan ke pihak yang berwajib untuk tindakan hukum, bisa. Tapi kalau tidak ada pelaporan ya nggak ada hukum. Paham ya maksudnya ya? Ya. Ya itu. Harus ada korban yang melapor. Sebaliknya juga begitu. John punya istri, Betty enggak. Istri John bisa mengadu. Gitu kira-kira. Harus ada yang mengadu. Ya kalau pencabulan ya, apalagi di bawah umur, kayak pendeta kemarin di Surabaya itu, dan beberapa kota lain itu kena juga, bro. Nggak usah lu nanya namanya pencabulan, apalagi di bawah umur ya. Mau dia ustadz, mau dia pendeta, ya tetaplah nggak memandang dia agamanya apa.
Itu undang-undang kita lah ya. Undang-undang gitu. Enggak. Jadi nggak usah nge-framing. Tambahin santriwati gitu loh. Berarti kau oten. Ini berbicara hukum, bro. Makanya belajar hukum. Begitu juga kalau di rumah kos. Kos itu tidak bisa langsung digerebek. Kalau tidak ada, misalnya ada di luar ditangkap, di situ ada barang bukti, boleh. Tapi kalau Anda hanya ngekos berdua tanpa ada orang yang keberatan, tidak boleh digerebek. Kalau tidak ada surat dari pengadilan. Ini kok baru gue pelajari terus nih Bang Erik, harus belajar lagi nih. Saya banyak perubahan. Hukum-hukum Belanda udah ditinggal. Oh gitu bang. Iya. Tebal itu bang sini bang. Enggak sih. Enggak sih. Biar kita bukan sarjana hukum teman-teman, tapi harus belajar hukum juga supaya kita nggak dibodoh-bodohi. Dan supaya kita juga nggak ceroboh ya. Ngekos berdua boleh. Siapa yang larang lu kos-kos berdua? Nggak melanggar undang-undang kok. Kecuali ada orang tuanya yang datang keberatan, ada keluarganya yang datang keberatan. Kalau nggak ada yang keberatan, gimana caranya mau diproses? Si John sama Betty nih, sama-sama bujangan, ngekos berdua tanpa suami istri. Terus nggak ada yang laporin, nggak ada keluarga yang keberatan. Gimana cara nangkepnya? Betul. Baca kuhabnya. Bisa itu kalau keluarganya, orang tuanya Betty misalnya nih. Wah itu kena lu, kalau orang tuanya Betty melapor, kena lu. Salam dari Kuala Lumpur. Ya benar kata Sakti, intinya harus ada yang melaporkan. N38 dari sini dong ngomong masalah hukum. Debat sama gue dong. Gue udah lama nih gak debat sama masalah hukum nih. Masyarakat yang lapor nggak bisa. Lo nggak punya hak melaporkan orang. Lo punya bukan keluarga kok. Kamu nggak dikorbankan. Nggak bisa bang. Lo harus ada hubungan darah. Nah baru boleh tuh. Naik kau N38, jangan cuma berani typing aja lah. Dari jambak pun kau nggak berani naik. Semua nabi itu berasal dari gurun loh. Semua nabi berasal dari gurun. Yesus juga dari gurun. Nggak ada nabi itu berasal dari, nggak ada nabi berasal dari Eropa. Yesus dari gurun kok. Baca tuh Lukas 1:80. Baca coba Lukas 2 nomor 1 ke bawah. Itu perjalanan dari Nazaret ke kota Daud, Bunda Maria sama Santo Yusuf ya. Karena Raja Agustus itu memerintahkan seluruh penduduk dunia harus disensus. Raja Agustus ini siapa? Yang menjajah, yang berkuasa waktu itu. Jadi Romawi itu. Harus disensus semua orang. Pergilah Maria sama Pak Yusuf. Malam hari berjalan. Bayangkan perjalanan dari Nazaret ke kota Daud.
Di tengah perjalanan itu menemukan gembala-gembala yang sedang mengembalakan dombanya di malam hari. Sampailah di kota Daud, penginapan penuh. Maria melahirkan di luar penginapan, bayi itu dibungkus lampin taruh di palungan. Makanya ditulis di situ Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan Bunda Maria melahirkan Tuhan, tapi juru selamat Kristus. Kristus apa? Yang diurapi Tuhan. Jadi yang lahir ini adalah manusia yang diurapi Tuhan, manusia yang disayangi Tuhan, manusia yang dirahmati Tuhan, manusia yang dikaruniai oleh Tuhan. Siapakah itu? Ya anaknya Maria. Bukan Tuhan yang lahir. Belajar lagi lah. Alkitab belajar dulu nggak itu Lukas 2:11. Ini kok ada musik sih? Seger dibawa apa urusanmu? Urusan? Ya boleh dong orang dibaca kok. Saya beli Bible. Kenapa kalau saya baca Bible? Saya beli kok. Saya beli. Saya punya, saya baca. Kenapa emang? Saya pelajari, saya hafal. Kalau kita beli, kita hafal, kita baca, emang melanggar hukum? Enggak kok. Kecuali kita pelesetkan, nah, baru itu salah itu. Kalau nggak dipelesetkan, baca apa adanya, nggak ditambah, nggak dikurangin, gimana lo? Lu nya aja nggak pernah beli, gimana sih lu udah jadi oten, nggak beli Bible, nggak belajar. Ya udah, rungkat dulu ya, istirahat ya teman-teman. Makasih semuanya ya. Kiranya ada kata hilap, maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Andi. Teman-teman semua, kita rungkat ya. Terima kasih saudara-saudaraku Muslim, teman-temanku Kristen. Ya, kita rungkat sudah teman-teman ya. Udah subuh nih. Dekat lagi mau sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eri. Iya. Yo, waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Eri ya. Ngamuk ya masuk sih ngamuk di N38 bujangi 6 kau yang bujangi 6. Jamba gak berani kau. Hey. Siapa Bang Eri? N38. Kenapa dia? Kita ngamuk dia. Bahan. Itu N38 tuh pengecut itu. Sama kayak Tuhannya. Kabur-kaburan. Oke lah, makasih semuanya. Jangan sakit hati ya, N38-nya. Betul. Kalau kau sakit hati, aku di Medan. Sherlock aja kau di mana? Oke? Itu. Kalau baru keren. Baru keren. Aku di Padang Bulan kalau kau di Medan. Aku di Padang Bulan. Kau Sherlock aja. Oke? Ku datangi kau sendiri, aku tunggal. Oke, lanjut Bang Al, lanjut. Oke. Lengkapkan. Siap. Oke teman-teman. Ya, terima kasih banyak teman-teman ya atas dukungannya. Semoga semua sehat-sehat selalu. Ya, dipermudah segala urusannya. Panjang umur selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi, Bang Indra Kurniawan, kalau saya pribadi terus terang, saya jarang-jarang ada waktu buat berdiskusi. Karena maklum, saya kan hampir setiap hari kan di ladang nyawah kan. Iya. Tugas negara, Bang Wazir, beliau. Enggak, orang saya biasa nyangkul di sawah kok. Nah, beliau salah satu Army Indonesia Raya. Enggak kan, terkadang kita juga ini Bang, ini kan musim banjir di Jawa.
Kita kan juga apa ya, mau naburin pupuk, mau nyangkulin sawah juga kan supaya padinya hidup lagi gitu loh. Aku sukanya sama Bang Samudra itu, sukanya merendah. Gitu abangku. Alhamdulillah jadi apa ya, jadi mualaf ini apa ya, Enteng. iya, iya, boleh dikatakan enteng, tapi karena mungkin baru ya, tantangannya memang besar sih Bang. Tantangannya besar, tapi alhamdulillah banyak support juga dari ini saudara-saudara, kan baru pulang semua nih. Alhamdulillah. Iya. Berikan support sama kami ini, karena tantangannya memang besar, terutama dari keluarga ya. Terutama dari keluarga itu, jadi diberikan semangat. Alhamdulillah mereka pada pulang semua nih. Tapi baru ini aja ya, pada pulang, makanya Bang Munawir naik turun sini kau naik. Jadi gini ya, buat saudaraku semuanya di bawah Iwan Villa, jadi cuman mengingatkan, iya, apabila kita ada kelebihan rezeki, salah satu yang berhak menerimanya itu adalah para mu'alaf gitu loh. Jadi kalau kita nggak ada, kita sumbangkan, kita punya ilmu. Bang, niat mandi junub tahu nggak? Oh nggak tahu, ya udah saya kasih tahu. Kita sumbangkan ilmu kita. Kalau kita masih nggak punya ilmu, kita bantu mendoakan, kan gitu. Kalau masih nggak mau mendoakan, insya Allah kita semua mau mendoakan sampean-sampean. Gantian toh. Iya. Tapi doa seorang mualaf itu istimewa loh Bang Samudra. Doa seorang mualaf itu buat kita itu istimewa itu. Doa seorang mualaf. Kau dari tadi kenapa kau nggak ingetin aku? Oke lah, Bang Muhajir, abangku. Iya Bang. Teman saya. Iya, Bang. Dengan segala kerendahan hati saya, anggaplah saya saudara Anda. Iya. Dengan satu permintaan, doakan pekerjaan saya, usaha saya lancar lagi, barokah. Intinya itu doa seorang mualaf itu. Bang. Ya coba Bang Muhajir doain lah, aku minta doanya. Harus dari mana ini Bang? Kalau dari ujung perempatan sampai pertigaan. Ya intinya saudara-saudara di sini tuh didoain yang terbaik gitu loh Bang Muhajir. Ya intinya doa terbaik lah buat kami semua itu. Iya. Dan doa yang sebaliknya juga buat Bang Muhajir, semoga istiqomah, diberikan kekuatan iman. Pokoknya intinya yang terbaik buat Bang Muhajir dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya minta doanya Bang Muhajir, silakan. Wabil khusus buat saya pribadi. Saya enggak. Iya. Yang lain diem. Gak boleh protes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan dengan adanya saudara baruku ini ya, mudah-mudahan diberikan rezeki, pekerjaannya lancar ya, apa ya, bisa diberikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Dipermudahkan dalam pekerjaannya. Amin. Dan dimatikan dalam husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan ya Allah ya. Amin. Ya mungkin gitu aja dulu Abang. Amin. Masya Allah. Terima kasih doanya Bang Muhajir. Karena sudah doakan sama saudaraku walaupun cuma sedikit tapi meneteskan air mata gitu loh Bang Muhajir. Terima kasih banyak doanya.
Gara-gara Bang Muhajir aku mau gamparin Bang Muhajir, bikin aku nangis. Maaf ya. Hei, Maaf Bang. Maaf. Iwan bilang semuanya di bawah. Tolong dijaga saudara kita Bang Muhajir. Kalau ada kesusahan, boleh kita diskusi bareng bagaimana mengentaskan permasalahan saudara kita yang mualaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kita aminkan yang didoakan sama saudara kita. Karena doa yang paling mustajab bagi saya. Karena saya kalau berdoa itu jarang diijabah. Tapi banyak diijabahnya juga. Jadi doa yang sangat diijabah itu dari para mualaf. Karena saya sudah memiliki permintaan dan dikabulkan, saya berterima kasih kepada host, berterima kasih kepada saudaraku Muhajir dan semuanya Iwan Villa yang menonton di Komal ini. Semoga berkah barokah. Aku tak turun karena sudah tercapai permintaanku. Amin amin ya rabbal alamin. Aku tak izin turun dulu, ya toh. Iya. Tolong dijagain hostnya. Kalau macem-macem sampai jitak itu palanya. Enggak, ini juga Bang Muhajir di sini kan udah jam di tempat saya udah jam 3 kurang 10. Saya kan Iya. toh Ya siap. jam 02.46 ini. Iya. Saya kan udah dari tadi. Saya terima kasih banyak kedatangan Bang Muhajir. Insya Allah besok kita bisa dipertemukan lagi. Amin, amin. Saya juga ingin istirahat buat tenaga besok juga. Amin. Saya minta izin undur diri. Sekalian saya hormatin gitu. Terima kasih doanya tadi bikin menetesan air mata Bang Muhajir. Terima kasih banyak teman-teman semuanya dan teman saudara muslim di bawah. Ayo support, semangat kita berjuang dakwah dari agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salam rasa hormat buat semuanya. Saya izin menutup acara ini. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu telah membuntingi ciptaannya sendiri. Bayangkan itu cerita itu di karang-karang begitu. Dan tidak bertanggung jawab itu cerita itu, Bang. Makanya banyak statement yang mengatakan anak itu adalah anak manser. Tahu arti manser? Ada yang bilang, oh anak pungut itu, anak angkat itu. Bayangkan framing itu muncul karena ketidakharmonisan histori dari cerita karangan Tuhan kau ini. Kau masih mau tunduk dengan pemahaman itu? Makanya konsep ini ku sampaikan sekali lagi sama kau. Ketika bapaknya Tuhan, mamanya harus Tuhan, baru dia sah sebagai anak Tuhan. Kita bicara kuasa di sini. Ya. Jangan sampai salah dalam pemahaman ini, sebab Bapa itu adalah kekuatan yang harus diarahkan dalam kebijaksanaan sang ibunda kita Hagia Sophianya yang hadir dalam sosok yang lebih feminim. Dialah yang mendampingi Bapa ini. Ibu inilah yang mengatur kita anak-anaknya di bumi ini. Ya, sebab yang tertua sudah diutusnya. Dia sekarang yang mengajari kau ketika kau masih hidup. Jangan kau minta lagi mati dulu baru kenal Tuhan. Kau itu Kristen atau tidak? Kristen itu mengimani yang imanen. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan ciptaannya. Paham ya di sini ya? Sudah? Itulah artinya berkenosis. Sudah. Lanjut kau. Cukup sudah ya. Kau mengerti gak? Kau baca firman Tuhan ya, baik di Bible ke Quran ya. Allah itu kan tidak bisa diserupakan, dasarkan kau tidak dalam dunia, kau tidak pernah akan melihat apa
rupa Allah itu seperti apa loh. Kau memastikan, menjelaskan, mengarahkan kita untuk memastikan rupa Allah seperti apa. Blow on sekali kau. Sudah, itu yang pertama ya. Soal kemahakuasaan Allah, firman Allah itu menjadi, firman itu adalah firman Allah menjadi, itu misteri kekuasaan Allah loh. Dia menguasai, dia memastikan untuk firman itu, firmannya dia sendiri itu menjadi manusia. Mengambil tempat dalam kandungan Maria ya. Iya kan? Dalam Quran juga jelaskan loh, Allah meniupkan rohnya dalam kandungan Maria. Kalau kekristenan kan Allah menurunkan rohnya, oke? Tapi Allah itu sendiri kan kita tidak bisa serupain dalam bentuk apapun juga ya. Kita sepakatnya di situ. Kita kan nggak tahu Allah itu seperti, Allah kan dalam kekristenan kan roh ya. Apa pernah melihat rohnya Pak Ustadz Arif? Apa pernah lihat nggak? Nggak tahu kan? Tapi jasmanianya Ustadz Arif, abang tahu kan? Kalau ketemu, abang tahu, oh ini Ustadz Arif ya, gitu kan? Sudah. Jadi abang paksain kita bahwa kita masih hidup di dunia kan tahu sebenarnya harus kita dipaksain tahu Allah itu siapa, rupanya seperti apa. Itu kan, aduh, sialan sekali lah. Saya izin ya, saya agak sedikit bagaimana ya. Orang ini kok menjelaskan tentang firman Tuhan tentang bagaimana menggambarkan siapa Allah dalam kaitan dengan serupa dengan gambar Allah dalam kehidupan manusia. Saya tidak bisa pastikan kalau rupa Allah ini kan saya tidak bisa pastikan loh. Ya, intinya di situ loh. Abang paksain saya harus berpikir bahwa saya harus kenal bahwa Tuhan rupanya seperti enggak lah. Kalau firman Allah menjadi itu kan manusianya, Bu. Ya, dalam tubuh manusianya Yesus itu kealahannya ada pada dia. Kalau 2 ayat 9 ya. Sudah. Dan kealahannya kan saya tidak lihat, tapi fisik dia secara manusiawi saya lihat. Fisik dia ya secara manusia, firmannya. Tetapi kealahannya saya tidak lihat loh. Itu kan roh loh. Oke? Terima kasih. Nggak menjawab, panjang narasi tapi sia-sia. Yohanes 3 ayat 6. Saya nggak pernah keluar dari dalil Pak Tua ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus itu Tuhan di dalam kekristenan. Kalau dia menyebut Bapaknya adalah roh, bukankah dia juga harus dilahirkan oleh roh? Ya, jadi cerdaskan otakmu yang buntu itu ya. Oke, sudah ya. Dengar dulu. Sebentar, sabar. Saya potong supaya jangan dabing-dabing. Bentar, Timer. Sabar. Belum selesai nih, mabok kau ya? Kau maksa. Masa diomongin pelan-pelan gak bisa. Botol. Rahasia kemahakuasaan Allah. Rahasia kau aja bilang mati dulu baru kenal Tuhan. Sok tahu rahasia kau. Mabok kau ini kau nih. Sebentar. Kau paksain apa kemahakuasaan Allah? Puter juga nih kepala lu nanti nih. Iya kan memang botol kau. Sudah. Maha kuasa Allah menerjemahkan menurut apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan manusia. Kau paksain menurut apa yang kau pikir. Memang bal jebol, monitor bal jebol. Dibawa ini.